Selamat siang, rekan-rekan semuanya. Terima kasih telah hadir pada kegiatan webinar di siang hari ini, di siang Jumat yang sangat cerah untuk di Jakarta ya Bapak Ibu semuanya, karena kami tahu bahwa beberapa peserta juga hadir dari berbagai daerah di Indonesia. Selamat datang sekali lagi di acara kegiatan webinar ISO Series dari Robert and Associates, di mana tema kita di hari ini mengenai membangun keamanan informasi yang tangguh dengan ISO IEC 27001. Baik, perkenalkan nama saya Sandi Dharma Saputra, di mana di kegiatan hari ini, di webinar kali ini, saya akan mendampingi rekan-rekan semuanya untuk berdiskusi dan juga mendengarkan pemaparan dari narasumber kita di siang hari ini. Untuk narasumber kita di siang hari ini, pertama ada dengan uh, Bapak Anwar Setiawan selaku ITGRC Business Unit Head di Robert and Associates. Beliau telah memiliki banyak pengalaman ya Bapak Ibu rekan-rekan semuanya untuk di pendampingan dan juga untuk implementasi ISO IEC 27001 terkait sistem manajemen keamanan informasi. Dan juga di sesi setelah Pak Anwar nanti akan ada salah satu perwakilan dari BPD Bank Bali dengan Bapak Gede Hadi Surya STI selaku Assistant Officer Security Bank BPD Bali, di mana beliau juga salah satunya yang udah mengimplementasikan ya Bapak dan Ibu semua untuk ISO IEC 27001 di Bank Bali, dan beliau yang dari implementasi awal sampai saat ini yang berkecimpung nih di ISO 27001. Harapannya webinar kali ini kita bisa mendapatkan insight baru dan juga informasi terbaru, atau mungkin banyak informasi-informasi ya Bapak dan Ibu semuanya terkait apa sih isu keamanan informasi di era saat ini, seperti itu. Baik, mungkin karena materinya nanti cukup padat dan cukup panjang, kita bisa eh, langsung ke Pak Anwar. Mungkin sebelum masuk ke Pak Anwar, saya juga ingin informasikan siapa sih Roberan Associates itu. Kami adalah perusahaan jasa konsultasi dan juga training ya Bapak dan Ibu terkait sistem manajemen GRC dan juga IT GRC. Ya mungkin kalau Bapak dan Ibu kenal kami, mungkin ada beberapa yang udah kenal kami atau ada yang belum kenal kami, ya memang kami adalah, mungkin kalau bahasa awamnya adalah konsultan ISO Bapak dan Ibu. Kita banyak dikenal terkait konsultan dan juga training ISO gitu ya. Emang kenapa sih ISO itu penting gitu ya? Salah satunya ISO ini adalah untuk membuat organisasi itu paham bahwa eh, bahwa untuk membuat patuh terhadap peraturan-peraturan entah di Indonesia atau mungkin standarisasi yang ada di internasional, itu kita butuh panduan, dan salah satu panduannya adalah ISO, di mana untuk di kesempatan kali ini kita akan membahas terkait ISO IEC 27001. Dan sebenarnya masih banyak lagi ya Bapak dan Ibu terkait ISO, banyak sekali, nggak hanya ISO terkait keamanan informasi, ada sistem manajemen informasi privacy itu di ISO 27701, atau mungkin selain IT ada juga tuh di sistem manajemen anti penyuapan di ISO 37001. Dan yang saya pahami bahwa Bapak dan Ibu pasti udah sering kenal terkait ISO 9001 itu terkait sistem manajemen mutu ya. Seperti itulah eh, gambaran singkat terkait kami dan juga apa yang bisa kami bantu untuk organisasi Bapak dan Ibu semuanya. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, untuk Pak Anwar, waktu dan tempat saya persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semua. Eh, Perkenalkan, saya Anwar Setiawan. Tadi sudah diperkenalkan oleh Mas Sandi. Ya, saya IT GRC Business Unit Head dari Robert and Associates Indonesia. Pada kesempatan hari ini, Bapak Ibu, saya akan membawakan materi terkait dengan membangun keamanan informasi yang tangguh dengan ISO IEC 27001 versi 2022. Ya. Bapak Ibu, kalau kita berbicara mengenai ISO ataupun juga berbicara mengenai terkait dengan keamanan informasi, tentu pasti Bapak Ibu tidak ini ya, tidak apa, mungkin tidak asing dengan
eh, berita akhir-akhir ini di Indonesia banyak sekali terjadi serangan cyber attack yang mungkin semakin meningkat ya. Eh, Terbukti Bapak Ibu, ini kami mengambil data dari Cloudflare ya. Ini kita melihat landscape ancaman cyber secara global. Dan kalau kita lihat Indonesia itu masuk top 10, top 10 tujuan serangan keamanan cyber gitu. Ya meskipun kita tidak ini ya tidak masuk yang apa paling besar ya, kita masuk nomor 10 berbarengan dengan eh, Korea ya. Nah, ini dari peta ini Bapak Ibu. Ini kita bisa melihat betapa ternyata negara kita itu sangat ini ya, seksi ya, sangat seksi, sangat ini karena menarik ya, masuk top 10 di seluruh dunia menjadi target ancaman serangan cyber gitu. Ini mungkin jadi perhatian kita semua terbukti dengan di tahun 2023 akhir, 2024 hingga tahun ini ya, awal tahun 2025 itu kalau Bapak Ibu perhatikan banyak sekali ancaman-ancaman atau serangan cyber yang terjadi di beberapa industri, di beberapa sektor industri di Indonesia gitu ya. Yang terakhir mungkin di ini ya, sekuritas ya, yang di bulan Juni ya, itu adalah merupakan serangan yang cukup signifikan ya Bapak Ibu. Nah, ini saya mohon izin teman-teman BSSN ya, saya meminjam datanya ya. Ini data saya ambil dari BSSN. Jadi saya sampaikan di sini agar kita semua lebih aware Bapak Ibu terkait dengan eh, apa itu ancaman cyber gitu ya. Nah, pergerakan perkembangan zaman saat ini kita kan selalu pengen yang nyaman ya. Apa dulu kita informasi data pakai kertas menggunakan formulir ya. Ternyata zaman sekarang lebih canggih, bisa paperless ya. Semuanya bisa real time gitu. Dulu angan-angan masih wah saya itu kalau bekerja pengen apa dalam lingkungan yang digital environment. Sekarang sudah tercapai. Bener ya Bapak Ibu ya. Kita bekerja itu anytime anywhere access. Gitu. Kita masih berinteraksi, kita bisa menyelesaikan pekerjaan gitu ya. Berinteraksi dengan rekan kerja kita bisa dengan Zoom, dengan apa Microsoft Teams dan sebagainya gitu. Ini mempermudah pekerjaan kita. Tapi dengan kondisi seperti ini, ya, kenyamanan yang kita rasakan ini juga sama berbanding selaras dengan semakin maraknya serangan cyber. Nah, kebetulan ini berdasarkan data dari BSSN ya, di kuartal pertama tahun 2025 itu serangan cyber yang ada di Indonesia itu masih didominasi oleh malware. 98% ini malware, Bapak Ibu. Dan bahkan apa terjadinya itu mungkin kita tidak tahu, tidak ngeh gitu ya. Tiba-tiba nanti ada serangan yang masif gitu. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita. Nah, dari sisi mana serangan ini? Kalau kita perhatikan Bapak Ibu banyak hal ya yang bisa menjadi faktor utama terjadinya celah untuk serangan cyber. Pertama dari awareness mungkin ya apa orang-orang yang kurang aware dengan adanya link phishing, kemudian mungkin adanya scammer, kemudian ada social Iya, engineering dan sebagainya gitu. Nah, selain itu Bapak Ibu di tahun ini juga ya kita bisa melihat apa serangan yang terbesar ini dari 1 Januari hingga 31 Juli. Ini ada sekitar 3,6 miliar ya anomali serangan cyber. Nah, sekitar 34 miliarnya itu sudah teridentifikasi berhasil menginfeksi Bapak Ibu. Luar biasa sekali kan jumlahnya. Ini di Indonesia loh yang mana saya ini? ya. Ternyata eh, serangan itu real, serangan itu nyata gitu. Dan ada dan kadang kita tidak menyadari adanya serangan-serangan cyber seperti ini. Ya. Dulu mungkin kita mikir, wah perusahaan kita kan kecil. Siapa yang mau mengambil data kita? Siapa yang mau peduli dengan kita? Tapi sekarang tidak seperti itu, Bapak Ibu. Tidak peduli mau besar, mau kecil. Semuanya sekarang data informasi itu bisa digunakan. Saya memberikan gambaran, Bapak Ibu. Ini ketika kami
apa mendampingi asuransi gitu ya, berbicara dengan teman-teman frontlinernya asuransi. Teman asuransi itu luar biasa sama sekali dalam profiling ya. Jadi cukup dengan data yang simple, dia bisa menentukan saya harus jualan apa. Waktu itu saya ngobrol dengan frontliner asuransi, mereka menyatakan, Pak, kita cukup tahu umur, kemudian cukup tahu kerjaan Bapak apa, kita sudah bisa tahu. Kita sudah bisa menebak bahwa produk yang akan kami tawarkan tuh seperti apa. Sebagai gambaran Bapak Ibu. Saya umur 40 tahun. Ya. Kemudian pekerjaan saya konsultan. Level saya manajer. Kemudian dibandingkan, mungkin di sini ada Bapak Ibu yang umurnya masih 25 tahun. Pekerjaannya, oh masih apa, katakanlah levelnya di staff gitu ya. Nah, cuma info ini saja Bapak Ibu, teman-teman asuransi itu mereka sudah bisa profiling. Oh ini kalau Pak Anwar ini karena usia 40 tahun, apa, sudah jadi manajer, ini produk yang paling cocok itu adalah asuransi jiwa. Kenapa? Ya karena usia. Sedangkan yang masih 25 tahun yang ditawarkan bukan asuransi jiwa, tapi asuransi dan investasi. Ini cuma dari dua info ya Bapak Ibu, umur dan pekerjaannya. Dari dua informasi ini saja sudah bisa menghasilkan eh, apa sebuah knowledge ya yang dapat digunakan untuk marketing, profiling. Bapak Ibu bayangkan, meskipun kita lingkup usahanya kecil, perusahaan kita masih kecil, tapi kalau datanya bocor, tidak hanya nama apa karyawannya, tapi juga besaran gaji mungkin, atau mungkin data pajak, informasi yang lainnya. Apa yang bisa dibangun dari data tersebut luar biasa sekali sebenarnya. Banyak knowledge yang bisa dibangun dari sebuah data. Nah, karena itu penting Bapak Ibu kita bagaimana caranya kita melindungi informasi ya. Kalau dalam bahasa ISO itu selalu ada informasi, ada dan fasilitas pemrosesannya. Karena apa? Karena dengan berbagai macam di sini klasifikasikan serangan anomali itu ada malware, ada unauthorized access and system misconfiguration, ada APT exploit dan sebagainya. Ini semua tidak akan terjadi, Bapak Ibu, kalau kita memberikan batasan yang kuat, memberikan kontrol yang kuat terhadap keamanan informasi, terutama dari fasilitas pemrosesannya, ya. Fasilitas pemrosesan yang paling utama apa? Yang paling utama adalah sumber daya manusia, Bapak Ibu. Kalau kita mau menerapkan apa sebuah sistem untuk menjaga keamanan informasi, kalau misalnya proses dan toolsnya itu gampang, Bapak Ibu. Proses tinggal tinggal kita bangun kebijakannya, prosedurnya, toolsnya kita tinggal beli alatnya selesai. Tapi kalau people-nya, ini beda cerita. Kalau dokumen bisa copy paste, Bapak Ibu. Tapi kalau behavior itu tidak bisa di copy paste. Nah, inilah penting menjaga keamanan informasi di sisi semuanya dari people, proses, teknologi. Nah, bagaimana kita membangun hal tersebut? Ya, kita harus punya framework yang kuat, framework yang jelas, framework yang sudah terbukti implementasinya. Ya, dalam hal ini kami nanti akan menyampaikan frameworknya adalah ISO 27001, di mana sudah terbukti dari tahun 96 hingga tahun 2025 sekarang ya menjadi salah satu standar yang global diterapkan di seluruh dunia, Bapak Ibu. Apakah ada framework lain selain ISO 27001? Ada, ya. Tapi kita akan fokus di ISO 27001, ya. Karena menurut kami, framework ini secara tata kelola sudah mengelola end-to-end, meskipun bukan di level teknis, ya, di level governance-nya, di level strategiknya, gitu, Bapak Ibu. Nah, ini adalah sebagai gambaran, Bapak Ibu, betapa pentingnya data atau informasi dan juga betapa ancaman itu tanpa kita sadari luar biasa banyak terjadi ya. Dengan jumlah 3,6 miliar itu baru kuartal pertama di 2025 ya, dari bulan Januari hingga Juli gitu ya. Apalagi sekarang, sekarang udah September Bapak Ibu, sudah berapa miliar serangan yang terjadi, entah kita sadar atau tidak sadar. Oke, Bapak Ibu, sebelum saya lebih lanjut, tadi sudah ada perkenalan dari Mas Andi. Saya sampaikan kembali, Bapak Ibu, siapa kami ya? Kami merupakan
organisasi ya yang di sini kami berikan layanan pendampingan konsultasi ataupun juga nanti mendampingi untuk melakukan penilaian, asesmen dan juga audit Bapak Ibu. Ini adalah sebagian dari track record kami Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ada di sini ya organisasinya itu adalah track record kami di mana kami mendampingi klien-klien kami dalam menjaga keamanan informasi dan juga melakukan audit maupun pelatihan ya terkait dengan keamanan informasi itu. Nah, kami Bapak Ibu berkomitmen juga, jadi kami menyampaikan di sini itu informasi ataupun juga knowledge yang akan kami sampaikan, Bapak Ibu, kita tidak hanya sebatas menyampaikan, Bapak Ibu. Kami juga menerapkan. Jadi kalau Bapak Ibu bilang, wah sertifikasi ISO 27001 itu berat, kami juga merasakan Bapak Ibu. Kami juga eh, sertifikat ISO 27001 ya. Ini sebagai bentuk komitmen kami juga. Kami konsultan bukan hanya ngomong, Bapak Ibu, ayo kita sertifikasi ISO gitu. Tapi kami juga sertifikasi ISO. Kami juga menerapkan ISO 27001. Selain itu kami juga menerapkan ISO 37000 Bapak Ibu yang terkait dengan anti bribery management system. Nah, ini adalah perkenalan tentang siapa kami. Lanjutnya eh, akan saya lanjutkan langsung ke materi Bapak Ibu. Terkait keamanan informasi Bapak Ibu ya. Kenapa sangat penting ya kita memaintain mengelola keamanan informasi. Jadi ibaratnya seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita ngomong yang namanya ancaman ya, virus, gitu ya, itu pasti selalu berkembang. Setiap tahunnya, tidak setiap tahun lah, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, ancaman itu berkembang. Orang-orang yang memiliki ide untuk melakukan serangan itu pasti macam-macam dan berkembang terus. Sebagai contoh, dulu mungkin kita mengenalnya Saliti gitu ya. Saliti dulu yang seangkatan dengan saya gitu ya. Ada Saliti ya, di mana kalau kita punya file, punya data itu di hidden ya. Kemudian setelah hidden disimpan dalam folder khusus. File aslinya itu sudah .exe virus yang nanti nyerang jaringan, nular kemana-mana gitu. Nah itu dulu kita udah panik kayak gitu. Nah sekarang tidak hanya sebuah Saliti Bapak Ibu, malware. Ya ransomware misalnya, meskipun ransomware sudah ada sejak 2011 ya Bapak Ibu, tapi sekarang lebih ngetren lagi. Dulu ada virus itu juga ransomware tipenya, tapi itu udah lama masuk ke jaringan LAN, jaringan internet dulu ya. Nah, sekarang lebih sadis lagi Bapak Ibu. Ini benar-benar bisa menjangkit sistem kita dan mereka ini sabar. Virus ini sabar, malware ini sabar. Dia tidak ada serangan malware itu yang katakanlah serangan ransomware. Yang hari ini diserang, sorenya kita langsung diumumin datanya udah bocor. Tidak ada Bapak Ibu. Serangan ini terjadi dalam waktu beberapa bulan. Kalau kemarin kami ada seminar tentang cyber security, itu kami mengundang Ibu Amanda dari BSSN. Ibu Amanda menyampaikan hasil penelitiannya BSSN itu menyatakan bahwa 6 bulan masa serangan. Dan kami juga sama, pengalaman kami di klien juga sama Bapak Ibu. Kita melihat di beberapa klien kami ya, yang pernah terjadi ransomware, kita mengamati laporannya, kita melihat forensiknya, terjadi rata-rata 4 sampai 6 bulan. Dan itu benar-benar aktivitinya itu luar biasa tidak terdeteksi. Salah satu klien kami, Bapak Ibu, itu terkena ransomware awal itu ini ya terindikasi ya, bukan terkena serangan ransomware-nya, terindikasi terkena malware-nya, ransomware itu di November 2003. Ada anomali akses VPN dari luar negeri. VPN-nya bukan ini Bapak Ibu, VPN-nya itu dari vendor. VPN-nya dari vendor ya. Karena VPN-nya diberikan kepada vendor, jadi merasa oh ini bukan anomali, mungkin vendornya memang mengakses dari negara lain. Jadi dibiarkan. Ternyata VPN vendor itu sudah terinfeksi oleh ransomware. Di mana bulan Desember itu ransomware-nya itu mulai bergerak, mulai melakukan pembobolan password admin gitu ya. Tapi setelah mereka melakukan activity itu lognya dihapus secara otomatis. Jadi tidak kedetek oleh antivirus, sistem SIEM dan sebagainya. Hingga bulan Februari serangannya terjadi. Servernya dikunci, server backup dikunci, semuanya dikunci. Sistemnya down total, Bapak Ibu. Ini butuh waktu yang luar biasa. Dan selama perjalanan waktu itu tidak terdeteksi sama sekali. Tidak ada aware.
Bukan karena sistemnya tidak apa namanya tidak berjalan, sistemnya berjalan dan sistemnya bagus ya. Pengendalian keamanan informasinya bagus, tapi ya ini karena memang apa ransomware-nya itu menyerang setiap kali melakukan serangan menghapus log dan sebagainya. Jadi stresnya tidak ada, anomali yang lain tidak ditemukan. Nah, seperti ini Bapak Ibu gambarannya butuh waktu 6 bulan. 6 bulan itu berarti serangan makin maju, serangan makin canggih. Kalau sistem keamanan informasi kita, Bapak Ibu ya, kita hanya susun, kita buat standar, kita buat kebijakan, buat prosedur, seselesai dibuat, kita masukkan dalam book filenya kita masukkan dalam laci, kita tutup, selesai. Kita secara regulasi atau secara ketentuan, secara aturan kita sudah comply. Tapi secara realnya, secara kenyataan Bapak Ibu, hal seperti itu tidak boleh terjadi. Ya, itulah kenapa pentingnya kita harus memaintain keamanan informasi. Ya. Dengan ISO, Bapak Ibu, kalau kita berbicara dengan dalam lingkupnya ISO 27001, ya, ISO itu punya sistem manajemen dengan pendekatan plan, do, check, action. Deming cycle ya. Kalau zaman kita kuliah kan kita kenal Deming cycle. Nah, di pendekatan yang terakhir pada action, action ini ada area yang kita sebut continuous improvement, di mana sistem manajemen kita itu harus selalu improve, harus selalu dievaluasi. Bagaimana caranya? Kalau di dalam ISO, setelah kita sertifikasi ISO, ya, setelah kita implementasi, kita disertifikasi, maka tahun berjalan berikutnya kita akan diaudit untuk surveillance. Tujuannya apa? Tujuannya memastikan bahwa kita sudah menerapkan SMKI, kita sudah menerapkan ISO 20001, ya, kita sudah dapat sertifikat, itu tidak hanya berhenti di situ saja. Kita tetap melakukan continuous improvement dengan cara apa? Ada review, ada auditnya, ya. Kemudian ada pengecekan sasarannya tercapai atau tidak. Baru nanti ada surveillance. Tahun berikutnya ada surveillance lagi. Tahun berikutnya baru nanti resertifikasi. Nah, ini adalah cycle-nya ISO. Tujuannya untuk apa ya? Tujuannya untuk apa? Membuat sistem kita itu selalu continuous improvement-nya berjalan, tidak berhenti di tempat, Bapak Ibu. Ya, saya sampaikan tadi kalau kita berhenti di tempat yang apa yang mengancam kita itu rajin, lebih rajin untuk update gitu. Kalau kita itu apa yang posisinya itu bertahan ya, mungkin di tahun pertama kita resilience-nya tinggi gitu ya. Wah, ini apa armor kita masih baru dipasang ya, resilience-nya tinggi, resistennya tinggi. Kalau diserang ya nggak ngefek lah, geli-geli aja. Tahun kedua ternyata ancamannya atau musuhnya ini dia upgrade knowledge ya, upgrade ancamannya lagi, virusnya di-upgrade. Dia lebih kuat, lebih siap. Nah, sedangkan kita tidak ada continuous improvement ya, armor kita setebal apapun ya pasti akan jebol juga gitu ya. Nah, inilah yang harus diimbangi. Ancaman makin apa, makin berkembang, keamanan informasi kita pun juga sama gitu. Ini konsep di dalam ISO 20001 ya Bapak Ibu. Nah, salah satu juga manfaat Bapak Ibu kita nanti apa namanya ya, memenuhi apa namanya regulasi ya. Kalau di Indonesia ada beberapa regulasi yang menyatakan bahwa perusahaan organisasi di Indonesia itu harus menerapkan sistem manajemen keamanan informasi. Nah, ini kalau kita lihat Bapak Ibu yang paling baru itu adalah yang nomor 9 ini ada peraturan Menteri Komdigi ya Bapak Ibu nomor 8 tahun 2025 tentang dengan layanan pos komersial gitu. Nah, layanan pos komersial itu apa? Layanan pos komersial itu ya semua organisasi yang menyelenggarakan layanan surat menyurat, baik elektronik maupun non elektronik ya, kemudian layanan paket, layanan logistik dan sebagainya, itu wajib menerapkan sistem manajemen keamanan informasi yang dibuktikan dengan sertifikat. Itu ada di pasal 16 Bapak Ibu. Monggo kalau organisasi Bapak Ibu apa namanya termasuk dalam kategori memberikan layanan pos dicek masing-masing ya. Apakah eh, apa sudah siap atau belum. Nah, ini undang-undang yang terbaru. Kalau undang-undang yang lain ya memang sudah lama diatur terkait dengan sistem penyelenggara sistem elektronik ya terkait keamanan informasinya gitu. Kalau tahun 2022 kan muncul apa perlindungan data pribadi ya di mana kalau ISO 20001 itu ada di kontrolnya aneks 5 nomor 34 itu juga sama apa
memberikan kontrol pengendalian terkait dengan PII ya, Personal Identifiable Information atau bahasa ngetren kita itu data pribadi. Bahasanya ISO itu PII gitu Bapak Ibu. Nah, itu juga diatur gitu. Saling berkaitan. Dan ternyata di 2025 muncul aturan baru ya, peraturan Menkomdigi nomor 8 tahun 2025. Nah, ini jadi sekali kita menjalankan ya, menerapkan sistem manajemen keamanan informasi, kita juga bisa menjalankan kepatuhan terhadap regulasi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, dari tadi saya menyampaikan terkait keamanan informasi, kemudian saya akan fokus ke standarnya ya, ISO 27001 itu apa gitu ya. Nah, ISO 27001 itu dari tahun 295 ya, bukan 96, saya salah ya, koreksi yang tadi ya. Hingga 2000 itu dulu masih British Standard ya, 7799. Kemudian diadopsi oleh ISO dengan nama ISO IEC 17799. Kemudian tahun 2005 muncullah atau lahirlah generasi pertama dari ISO 27001, Bapak Ibu. Waktu itu ISO 27001 versi 2005 ya. Ini di mana ada nanti 11 domain di dalam ISO versi pertama dan ada 113 security control. Kemudian berkembang lagi Bapak Ibu di 2013 ISO ini diupdate kembali, disesuaikan kembali dengan 14 domain dan 114 security control gitu ya, diupdate dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi, perkembangan ancaman, dan juga kondisi globalnya seperti apa. Nah, di 2022 Bapak Ibu, setelah adanya COVID ya, kita ingat ya ketika waktu COVID kan banyak kegiatan beralih dari kegiatan yang offline menjadi online semuanya. Ya, Bapak Ibu juga mungkin merasakan bagaimana perubahan budaya ya, budaya kerja yang dulu kita datang kantor duduk mulai setengah delapan, ternyata menjadi online semuanya, yang lebih fleksibel. Nah, dari sana akhirnya muncullah standar ISO yang baru, update yang baru, ISO yang versi ketiga, ya ISO 27001 versi ketiga, eh, di mana ini sudah mengadopsi ataupun juga menyesuaikan dengan kondisi saat itu. Dengan adanya semuanya serba online, semuanya serba cloud dan sebagainya, maka muncul kontrol-kontrol baru yang disesuaikan dengan kondisi teknologi saat ini gitu. Nah, fokusnya Bapak Ibu, ISO 27001 ini eh, merupakan standar ya, sistem manajemen keamanan informasi di mana SMKI-nya atau ISMS-nya ini berfokus terhadap tiga aspek keamanan informasi. Ada CIA ya, Bapak Ibu pasti udah kenal lah, CIA CIA kan gitu. Nah, di mana-mana kan kita udah sering mendengar ya, ada CIA itu. CIA itu kerahasiaan, integrity dan juga availability ya. Jadi eh, sistem sistem manajemen yang fokus untuk menjaga kerahasiaan, integritas dan ketersediaan informasi dan fasilitas dalam pemrosesan informasi gitu ya. Informasi kan intangible ya Bapak Ibu, kita tidak bisa lihat, kita tidak bisa pegang gitu ya. Tapi harus ada fasilitas pemrosesannya atau harus ada perantaranya agar informasi itu dapat dilihat, dapat dicerna ya, dapat digunakan jadi knowledge. Nah, itu butuh fasilitas pemrosesan informasi. Nah, Bapak Ibu, kalau kita ngomong terkait dengan aspek keamanan informasi, sebenarnya itu ada 7 aspek, ya, selain CIA tadi, ya. Ada aspek authenticity, ya, memastikan bahwa ya informasi itu otentik, ya, benar gitu ya. Kemudian accountability dapat dipertanggungjawabkan, ya. Kemudian non-repudiation, ya, tidak terbantahkan, ya. Ini terakhir adalah reliability handal gitu. Nah, kenapa fokusnya ke tiga aspek saja di ISO 20001? Ya karena keempat aspek yang lainnya sudah terwakili. Contoh non-repudiation ya diwakili oleh integrity, integritas, tidak terbantahkan, informasinya utuh, itu kan integritas kan utuh ya. Jadi sudah diwakili oleh tiga aspek ini. Gitu. Kalau confidential ini jelas rahasia, ya rahasia sudah pasti nanti memastikan otentikitasnya dapat dipertanggungjawabkan ya. Kemudian juga availability berarti kehandalannya ya.
tersedia ketika dibutuhkan, dan hanya untuk orang-orang yang memiliki otoritas. Maka fokusnya eh, jadi tiga ini. Gitu. Nah, ISO 27001 ya, atau biasa kita sebut ISMS, ini fokus juga terhadap 5 aspek, Bapak Ibu. Pertama, aspek CIA tadi, CIA terhadap informasi dan juga fasilitas pemrosesannya. Nah, yang dimaksud fasilitas pemroses informasi itu adalah segala hal yang terlibat dalam kegiatan ataupun juga proses, mulai dari membangun, membuat, ya, menghasilkan, hingga nanti pengelolaan dan penyimpanan informasinya. Kalau kita berbicara mengenai membangun, ya, membangun dan membuat, tentu saja manusia akan terlibat. Jadi manusia, sumber daya manusia itu merupakan fasilitas pemrosesan informasi juga, ya. Dan nanti di ISO, Bapak Ibu, eh, fokusnya juga salah satu dari domain yang ISO baru ini adalah terkait sumber daya manusia. Karena apa? Karena saking berkembangnya manusia, saking berkembangnya teknologi juga dibarengi dengan adanya sosial media, Bapak Ibu, kadang-kadang kita lupa batasan. Contoh, Bapak Ibu, kita kan kadang-kadang kalau di sosial media gatel pengen flexing gitu ya. Melihat teman kita tiap hari posting kerjaan gitu kan, bajunya necis, sekali-sekali pengen juga dong gitu. Akhirnya flexing lah, foto, lagi coding, ya, foto apa selfie sambil ngeliatin layar laptopnya lagi coding. Nah, siapa tahu yang di dalam layarnya itu ada informasi rahasia. Secara tidak sengaja kan, kita membocorkan informasi rahasia. Terus kemudian apa misalnya flexing lagi lagi maintenance server, selfie di dalam ruangan data center. Padahal jelas data center nggak boleh ada kamera. Nah, ada cerita menarik, Bapak Ibu, tentang developernya iPhone. Kalau nggak salah di waktu iPhone X ini kisahnya. Saya lupa namanya. Jadi salah satu engineer-nya ini punya anak cewek, ya, yang mana anak ceweknya waktu itu flexing, bapaknya kerja di Apple. Dan kemudian dia menunjukkan Apple yang terbaru, karena yang Apple-nya itu belum keluar, belum rilis. Dia membuat video nih, bapaknya nih udah pakai apa iPhone terbaru. Secara tidak sengaja waktu apa dia buat video, ada email dari Apple-nya, dari corporate gitu ya, terlihat dalam video tersebut. Apa yang terjadi? Tidak sampai 24 jam, akhirnya bapaknya sebagai engineer Apple tersebut dikeluarkan. Nah ini pengen flexing gitu ya. Inilah kita tidak sadar ternyata membocorkan informasi rahasia. Contoh lain, Bapak Ibu, ini flexi musiman ya. Kalau Bapak Ibu, kebetulan saya ini pengguna TikTok Bapak Ibu, karena kalau belanja kan murah ya. Jadi saya sering banget scroll di TikTok gitu. Nah, kadang-kadang di awal-awal tahun gitu ya, banyak yang flexing masalah pajaknya berapa dan sebagainya. Secara tidak sengaja mereka posting, membuat konten isinya slip gaji. Padahal slip gaji itu sifatnya konfidensial, sifatnya rahasia. Nah, inilah saking ini ya, salah satu fokusnya ISO itu di CIA untuk informasi dan fasilitas pemrosesannya. Karena apa? Karena kebocoran terjadi itu kadang ya mungkin tidak sengaja, ya, tadi membuat konten flexing awalnya yang ternyata membocorkan informasi rahasia. Nah, dan memang benar kebocoran paling besar itu rata-rata human error untuk saat ini, Bapak Ibu. Nah, ini menjadi penting ya, Bapak Ibu. Jadi menjaga kerahasiaan baik di apa sebagai di people-nya, di prosesnya, dan juga nanti di teknologinya, gitu. Ya. Yang kedua, fokusnya keamanan informasi ini adalah dukungan dari manajemen. Nah, kadang Bapak Ibu, manajemen merasa oh, kita aman-aman aja kok, nggak pernah ada serangan. Atau mungkin kita itu sistemnya intranet kok, tidak terhubung ke internet, tidak terhubung keluar, ngapain kita implementasi ISO 27?
kan nggak kemana-mana. Kalau ada kebocoran berarti jelas dong siapa yang ini, nah gitu ya. Nah, ini pemahaman seperti inilah yang mungkin harus kita sampaikan ke manajemen bahwa meskipun kita sistemnya itu intranet atau sama sekali tidak terhubung ke internet, pasti akan ada celah juga untuk kebocoran data, kebocoran informasi, gitu ya. Nah, ini yang perlu kita sampaikan. Karena apa? Karena kalau kita ngomong sistem manajemen, Bapak Ibu, mau sistem manajemen apapun ya, kita menerapkan sistem manajemen tanpa ada dukungan manajemen, ya, tanpa ada didukung dari direktur, ya, supervisor dan sebagainya, tidak akan jalan. Karena fungsi manajemen di sini adalah ya sebagai support, sebagai sponsornya. Oh ini loh ada inisiatif untuk implementasi sistem manajemen keamanan informasi. Manajemen harus memberikan dukungan support. Oh oke, ini budgetnya, ini sumber dayanya, ini timnya. Oh nanti perlu pengadaan tools, ini disiapkan. Nah ini butuh dukungan dari top manajemen. Nah, bagaimana kita caranya by manajemen? Nah, ini yang harus kita sampaikan bahwa organisasi seperti apapun ya, meskipun itu organisasinya ya tidak terhubung sama sekali ke apa namanya internet ya, tidak terekspos keluar ya tetap harus menerapkan keamanan informasi. Karena di dalam standar ISO 27001 itu tidak pernah disebutkan khusus untuk yang terhubung ke internet tidak pernah, Bapak Ibu. Nah, jadi berlaku untuk semuanya. Gitu ya. Dan penting sekali dukungan dari manajemen itu harus didapatkan dulu agar nanti prosesnya dalam menjaga apa menerapkan keamanan informasi dari sisi people, proses teknologi dapat berjalan dengan lancar gitu. Yang kedua, standar ini Bapak Ibu ISO 20071 ini risk based thinking, jadi berdasarkan risiko. Jadi setiap risiko ya yang teridentifikasi ini fokus risikonya terkait keamanan informasi ya Bapak Ibu, bukan risiko yang lain ya. Jadi risiko keamanan informasi itu pasti bisa dikendalikan, dikontrol dengan aneks-aneks yang ada di dalam ISO 20071. Ya karena risk based thinking, maka kita identifikasi risikonya, risiko terhadap bisnis kita apa sih? Terhadap organisasi kita apa sih gitu ya. Nah, kemudian kita petakan mapping ke dalam ISO 20071-nya. Kontrolnya apa sih dalam ISO untuk mengendalikan isu seperti ini? Contoh, misalnya Bapak Ibu, saya pernah mendampingi perusahaan yang kecil, Bapak Ibu, benar-benar kecil banget, dan lingkup bisnis mereka itu sebatas mencetak tagihan. Nah, ini kalau di mungkin di financial service mungkin ada ya, mencetak tagihan kartu kredit gitu. Kemudian ya macam-macam lah yang jelas mencetak tagihan dan juga mengirimkan tagihan ke seluruh ini ya apa debitur gitu ya. Bisnisnya cuma itu. Jadi ruangannya itu apa gede gitu. Kalau dari luar tuh nggak kelihatan bisnisnya apa, tapi pas masuk itu isinya ini semua alat untuk ngeprint semua, pencetakan semua. Dan Bapak Ibu mereka menerapkan ISO 27001 dengan level yang menurut saya sangat ekstrim. Jadi karyawan yang mau masuk saja ya, mau masuk ke dalam area percetakan, itu harus ganti baju seragam, yang mana baju seragamnya itu tidak ada kantong sama sekali. Jadi kayak apa ya, kayak jumpsuit gitu ya, dari apa dari atas sampai bawah ya, tidak boleh pakai dalaman juga, jadi harus ganti seragam itu dan tanpa kantong sama sekali bajunya itu. Untuk apa? Untuk mencegah informasi bocor sampai segitunya, Bapak Ibu. Waktu itu saya tanya, Pak, kenapa seperti ini? Ya, karena bisnisnya mereka tuh dia memegang data-data rahasia, data pemilik apa kredit gitu ya, orang yang kredit, pemilik kartu kredit dan sebagainya datanya komplit. Ketika mau ngeprint tagihan tuh kan ada kan ya, alamat, komplit detail, dia transaksinya apa, sampai minimal pembayaran berapa dan sebagainya itu kan ada semua. Saking mereka menjaga keamanan informasi itu seperti itu. Bahkan setiap pintu mau masuk itu mereka semuanya akses door semua. Bisnisnya padahal hanya ngeprint, tidak ada yang lain. Mereka pun juga sama, intranet Bapak Ibu. Masih pakai LAN gitu. Yang nyambung di internet ke internet itu dipisahin, bener-bener unitnya itu dipisahin, di ruangnya terpisah, yang nyambung internet cuma itu aja, di ruangan itu aja. Dan tidak pakai laptop, pakainya PC workstation, pokoknya cuma boleh akses dari situ.
gitu. Nah, ini luar biasa sekali. Tapi eh, ya ini saking pentingnya mereka menjaga informasi dan juga apa? Menjaga trust. Mereka menyampaikan, Pak, kalau kita sampai bocor nih, trust hilang, kerjaan kita tuh cuma ngeprint. Kalau sampai customer kita hilang trustnya, hilang satu trust, yang lain pasti akan ikut nggak percaya sama kita. Putuslah pekerjaan. Nah, seperti itu. Karena untuk menjaga trust. Menerapkan ISO-nya sampai segitu. Nah, mereka juga identifikasi risiko. Kenapa akhirnya ada kontrol apa hanya pakai baju jumpsuit, pakai seragam gitu ya. Karena mereka identifikasi risiko, risiko bocor dari sisi humannya, dari sisi karyawannya. Di dalam ISO ada nggak pengendaliannya? Ada. Terkait dengan human resource control ada, terkait dengan information transfer ada, terkait dengan bagaimana menggunakan apa informasi itu ada. Tinggal penerapannya seperti apa gitu ya. Nah, ini risk based thinking-nya nanti ya. Kemudian juga sama, meskipun ini ISO-nya terkait keamanan informasi, Bapak Ibu, fokus juga terhadap business continuity. Artinya apa? Artinya ketika kita ada gangguan, ada bencana ya, kita harus tetap menjaga SLA kita, layanan harus tetap berjalan, tapi tanpa mengesampingkan keamanan informasi. Jadi meskipun kondisi bencana, kita berjalan dalam kondisi seminimal mungkin sistemnya, tapi tetap keamanan informasi harus dijaga. Nah, inilah kenapa nanti ada kontrol khusus terkait dengan apa kelangsungan bisnis. Tuh. Yang terakhir, continual improvement ya. Selalu ya Bapak Ibu, yang namanya sistem manajemen pasti akan ada continual improvement. Tidak boleh berhenti di tengah atau tidak boleh merasa setelah implementasi selesai, dah tidak dilanjutkan. Tidak seperti itu. Jadi tetap harus dikendalikan gitu ya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu, terkait keamanan informasi ya. Ada yang namanya komputasi, kemudian yang non IT, papan tulis pun juga masuk di sini ya, struktur organisasi juga masuk gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, apa bedanya ISO versi 2013? Mungkin Bapak Ibu di sini sudah ada implementasi ISO 2, IEC 27001 versi 2013, dan apa bedanya dengan yang versi yang baru, versi 2022 ya. Kalau terkait dengan klausulnya, Bapak Ibu klausul 1 hingga 10 masih sama, tidak ada perubahan yang signifikan, hanya kalau yang di versi baru itu ada penambahan change management di klausul 6, kemudian di klausul 10 dibalik. Kalau di versi 2013, klausul 10-nya itu 10.1 adalah non-conformity dan eh, corrective action, baru apa namanya continuous improvement. Namun, kalau yang di versi baru, versi 2022, continuous improvement dulu, baru non-conformity dan corrective action. Ini membuktikan apa? Membuktikan bahwa saking pentingnya continuous improvement. Tanpa menunggu ada evaluasi, tetap harus berjalan. Ada risiko baru. Ya sudah, berarti continuous improvement dilihat. Ada dampaknya nggak ke SMKI? Ada nih, ya sudah. Dikembangkan lagi gitu ya. Contoh misalnya, kita sudah apa namanya menerapkan ISO 20001 versi 2022 gitu. Baru selesai sertifikasi, kan keluar Oktober ya, baru implementasi gitu ya. Berbarengan dengan itu keluar juga UU PDP, ya kan? Apakah harus nunggu evaluasi dulu? Wah, itu gue evaluasi dulu lah, baru di improve karena ada undang-undang baru. Undang-undang baru kan menjadi isu baru kan ya? Ya tidak perlu, gitu ya. Tidak perlu harus nunggu audit dulu. Karena apa? Ada kontrolnya ya, ANES 534 terkait dengan PAE. Ya sudah, langsung bisa diselaraskan, di-align-kan. Apa requirement-nya dari undang-undang yang baru, apa hubungannya dengan keamanan informasi, mana bagian yang perlu diimprove, mana bagian yang perlu diupdate gitu ya. Nah, itu bisa langsung dilakukan tanpa harus nunggu proses yang namanya evaluasi atau proses audit dulu gitu ya. Kemudian domainnya ya Bapak Ibu, kalau kita ngomong terkait dengan domain keamanan informasi ya, terkait dengan domain keamanan informasinya, kalau di dalam ISO versi 2013 itu kan ada 14 domain ya, Bapak Ibu. Kalau di ISO yang baru itu hanya 4 domain, ya, lebih disimpelkan kan ya. Kelihatannya kan simpel gitu ya. 14 kan ada macam-macam ya dari apa? Kebijakan keamanan informasi, kemudian dari aset manajemen,
people management, ya, kriptografi dan sebagainya ya, sampai 18 itu compliance. Kalau yang di baru, yang kontrolnya baru, hanya ada 4 domain, domain organisasi, domain people, domain keamanan fisik, dan terakhir domain teknologi. Jumlah kontrolnya pun juga lebih sedikit. Kalau yang lama ada 114, yang baru cuma 93, Bapak Ibu. Di diskon dari 114 jadi 93. Ya, lumayan kan ya, diskonnya ada 21 ya, 21 poin gitu ya. Namun jangan senang dulu Bapak Ibu. Meskipun kontrolnya berkurang, Bapak Ibu, di dalam bahasa ISO yang baru 20001 versi 2022 tidak ada yang namanya dihapus. Jadi adanya di merge ya, digabung, diganti nomor, diganti nama, itu yang ada. Artinya apa? Ya, kalau di ISO 20701 versi 2022 itu ada 11 kontrol baru, maka artinya adalah kontrol yang lama 114 itu dipadatkan menjadi 82 ditambah 11 kontrol baru. Totalnya 93. Jadi bukan didiskon Bapak Ibu, sebenarnya ditambahkan, dipadatkan saja gitu. Nah, jadi kontrolnya sebenarnya lebih banyak gitu ya. Nah, ini life cycle-nya Bapak Ibu, jadi saya sampaikan tadi ya, kalau sistem manajemen ya termasuk ISO 27001 itu bisa dipetakan, di mapping ya ke dalam konsep PDCA ya, Deming Cycle ya. Kalau kita mau implementasi ISO 27001 ini di mandatory requirement itu dimulai dari klausul 4 hingga 10. Ini yang mandatory requirement ini dapat kita mappingkan ke dalam konsep PDCA ya, yang masuk dalam apa, area plan atau establishment itu adalah klausul 4, klausul 5 dan klausul 6. Klausul 4 itu terkait dengan konteks organisasi, di mana isinya di dalam ISO itu adalah bagaimana kita memahami organisasi kita ya, kan kita mau menerapkan keamanan informasi. Kalau nggak paham terkait kondisi organisasi kita ya, gimana caranya kita menerapkan tersebut gitu ya. Kemudian yang kedua terkait dengan kepemimpinan, di mana di sini diatur mengenai komitmen dari manajemen kebijakannya ya, dan juga nanti tim yang ditunjuk untuk melakukan implementasi. Yang terakhir ada di klausul 6 yaitu terkait dengan perencanaan yang berisi mengenai bagaimana kita menetapkan sasaran keamanan informasi, bagaimana kita menggunakan kontrol ya. Jadi karena ISO itu scooping, ya nanti di Annex 4 tuh ada juga nanti ditetapkan bagaimana kita menetapkan ruang lingkup implementasinya. Maka dari 93 kontrol ini pun juga bisa jadi tidak kita terapkan semua, tergantung dengan ruang lingkupnya. Kalau katakanlah ruang lingkup kita operation data center, di sana tidak ada kegiatan terkait dengan development. Maka kontrol terkait dengan development, ya, security engineering principle, SDLC life cycle, nah itu bisa di exclude atau bisa tidak diterapkan karena di dalam lingkup implementasi kita tidak ada kegiatan apa prosesnya gitu ya Bapak Ibu. Kemudian juga terkait dengan identifikasi risiko itu ada di klausul 6 gitu ya. Nah, ini mapping terhadap PDCA-nya ya Bapak Ibu. Kalau nanti di do-nya itu ada di dukungan dan juga operasional. Operasional itu implementasinya, di mana nanti hasil dari operation ini atau klausul 8 ini adalah risk profile dan juga RTP-nya, risk treatment plan-nya. Kemudian nanti dicek, cek itu dipetakan ke dalam klausul 9 di dalam ISO 27001, di mana isinya di sana adalah evaluasi terkait dengan sasaran, kemudian terkait pelaksanaan internal audit dan juga review dari manajemen. Review dari klausul 4 atau review dari perencanaan hingga penerapannya dan juga proses evaluasinya seperti apa. Terakhir, action itu dipetakan ke dalam klausul 10 ya, di mana di klausul 10 ini nanti adalah tindakan perbaikan atau tindakan kelanjutan dari hasil evaluasi di klausul 9. Ini adalah mandatory requirement dari ISO 20701 gitu ya. Dan ini saya jelaskan tadi 4 domain di dalam ISO 20701, di mana 93 kontrol tadi ya Bapak Ibu dalam 4 domain itu dibagi menjadi pertama domain organisasi ini ada 37 kontrol,
Kemudian domain people ini ada 8 kontrol, kemudian domain lingkungan fisik ada 14. Ini setara dengan Annex 11 di ISO 20001 versi 2013. Kalau people control itu juga sama ya terkait dengan Annex SDM di 2013 dan tidak ada perubahan yang signifikan. Dan terakhir domain keempat adalah teknologi di mana ini ada 34 kontrol Bapak Ibu terkait dengan teknologi ini udah pasti IT gitu ya. Nah, dengan pembagian domain ini Bapak Ibu terlihat jelas bahwa keamanan informasi itu bukan hanya tanggung jawab IT. Buktinya apa? Ada domain organisasi di mana domain ini nanti menjelaskan masalah aset manajemen, legal and compliance, business continuity, ya, data pribadi, insiden manajemen dan sebagainya. Ini semuanya ada, bukan tidak hanya di IT. Kemudian people control, ini jelas ya, ini areanya SDM. Kemudian physical control terkait dengan parameter keamanan informasi di area lingkungan kerja fisik. Nah, ini juga bukan domainnya IT. Nah, maka ISO 27001 ini dalam pembagian domainnya itu jelas bahwa ISO ini menyatakan bahwa keamanan informasi itu adalah tanggung jawab bersama. Begitu ya, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, Bapak Ibu, saya lanjutkan sebentar. Tadi saya menyampaikan ada 4 domain sudah ya. Nah, saya akan menyampaikan lagi 11 kontrol baru itu apa? 11 kontrol baru itu disesuaikan dengan kondisi saat ini. Kondisi ancaman, kondisi cyber threat saat ini ya. Pertama, kita threat intel, Bapak Ibu. Ini dia ada di eh, Annex 5. Threat intel ini kontrol untuk bagaimana kita ya membuat analisis intelijen ya, intelijensi ya terkait dengan ancaman yang ada. Bagaimana cara kita membuatnya? Ya pertama kita lihat dari tools yang sudah kita pakai, SIEM, misalnya anti malware, antivirus dan sebagainya. Ya kita bisa lihat historical serangannya seperti apa sih? Ya dari historical serangan itu kita evaluasi mana serangan yang paling sering terjadi. Ya mungkin bisa jadi nanti dari seluruh serangan yang ada itu yang apa yang sudah terjadi bisa jadi mungkin akan lolos. Nah, kemudian kita lihat juga secara global itu threat intel itu seperti apa sih? Ancaman-ancaman di global itu 50 ancaman yang apa yang menjadi tren secara global di dunia itu seperti apa? Kita bandingkan ya dengan ancaman-ancaman yang sudah terjadi di organisasi kita. Apa yang perlu kita tindak lanjuti dari sekian banyak tren, berapa yang masih belum bisa kita kendalikan? Nah, ini kalau kita melakukannya manual, Bapak Ibu. Kalau tren sekarang sudah ada reportnya threat intel ya. Kalau misalnya mau pakai tools-toolsnya banyak macam-macam gitu. Kemudian keamanan informasi dalam cloud. Nah, ini menjadi penting karena apa? Karena kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi terhadap konten kita di dalam cloud. Contoh misalnya, kita menggunakan provider A tahun 2025. 2026 kita ganti provider. Nah, kita harus memastikan ketika kita sudah tidak menggunakan provider A atau exit dari provider, kita harus memastikan bahwa konten yang kita simpan dalam cloud selama tahun 2025 itu adalah benar-benar milik kita, ya, bisa dikembalikan ke kita dan tidak di-archive oleh provider dan benar-benar dihapus oleh provider. Bagaimana cara memastikannya? Ya harus dengan melihat kontrak, melihat layanan servis yang diberikan. Jangan sampai nanti ketika kita udah ganti provider, ternyata konten kita di-archive. Gitu ya, karena ini cloud, kita tidak tahu servernya di mana nggak tahu ya, kondisi server seperti apa nggak tahu. Nah ini penting gitu. Kemudian ICT readiness for business continuity. Kalau yang versi lama, Bapak Ibu, versi 2013, ini hanya fokus terkait dengan business continuity. Tapi kalau kita ngomong yang versi terbaru, versi 2022, ini eh, bahasanya adalah ICT readiness. Artinya apa? Artinya seberapa siap sistem kita menghadapi bencana dan tetap menjaga keamanan informasi dalam kondisi bencana tersebut. Bagaimana pengendaliannya? Kita lakukan simulasi, kita lakukan ujian, uji switch over, ya, uji apa di RP, RTO-nya tercapai atau tidak, tanpa mengurangi spesifikasi keamanan informasinya. Nah, itu penting untuk dilakukan. Ya tadi untuk memastikan kita tuh benar-benar siap, ready ketika ada gangguan. Dan beberapa apa aneks-aneks lainnya Bapak Ibu ya terkait apa namanya keamanan informasi termasuk ada data masking, bagaimana kita melakukan masking,
kemudian bagaimana mencegah kebocoran data ya, penerapan data leak prevention ya, dan juga pengendalian yang lainnya. Nah, ini Aneks 5 yang ada 37 kontrol ya Bapak Ibu, contohnya seperti ini hingga 37 ya. Nah, ini jumlah aneks yang ada gitu. Kemudian aneks People Control ini ada 8, masih sama dengan versi 2013, di mana di aneks 6 ini menjelaskan tentang pengendalian ketika kita merekrut karyawan, dari merekrut hingga nanti karyawan tersebut resign. Termasuk ketika nanti bagaimana karyawan direkrut diterima dan kemudian diberikan induksi ya, sampai nanti jika ada pelanggaran, ada tindakan disiplin, NDA ya, dan nanti kewajiban mereka setelah kontrak berakhir ya, atau setelah resign. Ya, bagaimana kewajiban mereka setelah resign itu? Apakah harus menjaga keamanan informasi atau di dalam kontrak itu bunyinya seperti apa? Nah, itu kontrol pengendalian terhadap people domain ya. Kemudian di aneks 7-nya terkait dengan physical control, Bapak Ibu, ini diatur mengenai parameter keamanan informasi di lingkungan fisik. Pertama itu, setelah parameter aksesnya, ya. Bagaimana kalau katakanlah misalnya aksesnya kita menggunakan otomatis fingerprint, card access, tapi mati lampu, kan pintu otomatis open. Bagaimana kita menjaga yang keluar masuk itu benar-benar orang yang punya otoritas, yaitu kita atur. Selain menggunakan akses door misalnya mewajibkan adanya name tag biar nanti security-nya mengenali sesama karyawan saling mengenali. Oh itu Pak Anwar karyawan Robert bener. Oh itu Mas Sandi karyawan Robert bener. Dari mana? Dari name tag-nya. Ya, itu hak akses. Hingga nanti terkait dengan utilitas ya perangkat utilitas seperti pemadam kebakaran, kemudian AC ya dan perangkat-perangkat utilitas lainnya termasuk keamanan kabel itu diatur di keamanan fisik ya. Kemudian domain terakhir adalah aneks teknologi ya. Ini terkait IT sudah pasti kalau kita ngomong teknologi. Mulai dari keamanan di endpoint user dari laptop ya, PC, kemudian dari cara instalasi softwarenya dan juga tidak boleh menggunakan software bajakan, apalagi menggunakan software pakai crack ya. Sekarang kan crack pasti ada malware-nya. Nah, itu seperti itulah pengendaliannya dari sana hingga nanti akses jaringan, kemudian pembagian jaringannya, segmentasinya termasuk keamanan informasi ketika transfer di dalam jaringan hingga development aplikasinya. Nah, ini diatur di aneks dengan teknologi, Bapak Ibu. Nah, demikian Bapak Ibu sekilas terkait ISO 20001. Mungkin selanjutnya dilanjutkan dari Mas Sandi. Monggo. Baik, terima kasih banyak Pak Anwar atas pemaparan materi di siang kali ini. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang ingin bertanya, boleh langsung raise hand atau mungkin kalau tidak bisa berbicara langsung melalui mic, bisa langsung dituliskan aja di kolom chat Bapak dan Ibu. Oke, mungkin kalau misalkan belum ada yang bertanya, saya izin tanya nih Pak Anwar, karena saya cukup penasaran nih Pak. Tadi Pak Anwar ada sempat info, oh sorry, ada dengan Pak Kemas ya? Silakan. Kalau gitu, monggo Pak Kemas, jika ingin langsung bertanya, waktu Siap. dan tempat dipersilakan. Izin sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada panitia dan pada pemateri. Perkenalkan, saya Kemas Ahmad Kurniawan dari instansi UIN Raden Fatah Palembang, Perguruan Tinggi Negeri Keislaman di Palembang. Ini mungkin yang cukup menarik ini sebenarnya kalau untuk implementasi ISO ini pernah juga ikut pendampingan sih waktu itu, waktu masih zamannya dia jadi IT konsultan dulu kan, tapi masih yang lama gitu kan, yang versi lama. Sekarang juga kan udah di instansi. Nah, tapi mungkin ini di instansi kami ini juga sudah mulai ada IKU ya, indeks kinerja utama dari pimpinan untuk unit kami untuk memulai implementasi ISO 27001 gitu kan. Mungkin yang karena sudah banyak update, kira-kira kalau universitas bagusnya dimulai dari mana gitu kan untuk implementasi ini, karena kan kita juga masih baru untuk implementasi karena masih bertahap juga. Dan kan kalau misalnya mau tanya juga apakah ada lembar kerja atau checklist yang bisa kami jadi kepanduan gitu kan untuk
pembelajaran ISO 27000 yang terbaru ini gitu kan. Kira-kira apakah emang harus ke konsultan apa bisa emang ada source yang terbuka bisa kami untuk pelajarin gitu Pak. Karena kan kalau misalnya kayak di COVID pun kan bisa kita toolkitnya kan bisa kita ambil juga kan dari sumber yang apa COVID-nya apa ISAKA-nya gitu kan. Nah, kalau yang untuk ISO kira-kira gimana gitu Pak? Mungkin itu Pak. Cukup. Terima kasih. Oke, Oke. baik Pak Kemas. Mungkin Pak Anwar boleh bantu dijawab tadi pertanyaan Pak Kemas terkait implementasi ISO 27 di universitas mungkin seperti itu ya kurang lebihnya. Apakah ada guidance-nya? Karena kalau COVID kan sudah cukup banyak gitu. Mungkin boleh Pak Anwar dibantu Pak. Oke, baik. Terima kasih Mas Kemas ya pertanyaannya. Yang pertama adalah terkait kalau kita mau implementasi untuk lingkupnya universitas. Nah, dimulai dari mana dulu, gitu kan ya? Ini menarik juga ya, karena apa lingkupnya area-area universitas. Nah, Bapak Ibu, sebagai gambaran ya, kalau kita di dunia pendidikan ya atau mungkin di sektor pendidikan, area-area yang paling vital itu adalah data pribadinya. Ya, karena dunia pendidikan dan kesehatan itu hampir sama. Ini mengelola data pribadi yang jumlahnya luar biasa ya pasti banyak gitu. Nah ini data pribadi kan merupakan data yang sifatnya ya sebagian elemen konfidensial ya gitu. Nah kalau menurut kami Pak ya berdasarkan pengalaman kami kalau untuk implementasi ISO scopingnya dulu dari urgensinya itu kita lihat adalah sistem kemahasiswaan Pak. Karena apa? Sistem tersebut melakukan pengumpulan, pemrosesan dan juga penyimpanan itu dulu. Kita fokus di scoop itu. IC itu enaknya kita bisa apa membatasi ruang lingkup. Setelah tahun pertama kita batasi di lingkupnya sistem, tahun kedua kita bisa extend to scope ke lingkup yang lain mana yang paling siap gitu. Tapi kalau menurut saya dilihat dari urgensi kita petakan ke regulasi ya Pak ya. Regulasi ada UPDP dan juga regulasi yang lain gitu ya. Dan maka yang paling apa resikonya paling besar mungkin kebocoran terkait dengan data pribadi. Maka fokusnya bisa di sistem kemahasiswaan dulu. Setelah sistem kemahasiswaannya selesai, baru tahun depannya dilebarkan lagi lingkupnya. Dengan lingkup yang lain ya kita bisa melihat mana yang paling ready. Biasanya setelah kita implementasi yang pertama, ya kita tahu oh kebijakannya ini, prosedurnya ini yang harus dijalankan ini dulu. Ya tahun berikutnya kita sudah bisa memilihat sendiri, memetakan sendiri apa yang harus dikembangkan untuk implementasinya. Pertama itu. Kedua checklist Pak. Kalau checklist sebenarnya banyak ya Pak ya yang di ini apa yang di forum-forum gitu ya karena menurut saya banyak banget forum ISO 20701 ini dan checklist implementasinya pun tidak jauh beda dengan checklist ini. Bapak kalau misalnya pernah ini Pak indeks kami ya itu kan ada ya. Nah itu checklistnya juga mirip Pak sebenarnya. Indeks kami atau sekarang itu kita ya yang untuk cyber itu ya yang dari BSSN nggak? Iya, Teman biasa. BSSN koreksi ya kalau saya salah menyebut. Itu mirip Pak checklistnya. Jadi sebenarnya sih kalau ISO 20001 ini kertas kerja sih apa banyak ya bentuknya gitu. Seperti itu sih Pak kalau misalnya kita ngomong terkait dengan worksheet-nya ya gitu. Hampir mirip dengan apa indeks kami ataupun juga area-area di Kitas. Hanya tinggal nanti disesuaikan saja dengan kontrol yang ada dari 93 kontrol tersebut. Begitu Pak Nyemas. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anwar dan Pak Kemas atas pertanyaannya. Cukup ini juga ya, menarik juga ya untuk implementasi ISO 27 atau keamanan informasi di ranah pendidikan gitu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Pak Rudiansyah. Boleh Pak Rudiansyah untuk waktu dan tempat kami persilakan. Eh, Baik, sebelumnya terima kasih Pak ya. Eh, Sebelumnya dengan saya Rodiansah, saya dari perusahaan PT Pulau Sambu. Jadi ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan Pak. Mungkin yang pertama mungkin apa tips untuk memilih kontrol keamanan yang proporsional agar tidak membebani bisnis tapi tetap aman Pak. Itu yang pertama Pak ya. Terus yang Ya. kedua, eh,
bagaimana ISO 27001 ini eh, biar bisa di apa namanya diintegrasikan Pak dengan ISO 27000 dengan standar lainnya, misalnya ISO 9001, 14001, 45001 dan lainnya Pak. 22000 karena kami menerapkan banyak ISO juga nih Pak. Nah, mungkin itu saja dulu Pak. Ya, sebelumnya terima kasih Pak. Baik, baik Pak Rudi. Eh, Pertanyaannya cukup menarik Pak ini ya. Pertama adalah eh, tips memilih kontrol. Saya paham Pak, karena kalau kita langsung tiba-tiba ya 93 kontrol diterapkan semua, ya saya sadar sih nanti kekhawatiran karena pasti berat ya Pak ya, karena kan area-areanya nanti semuanya harus masuk dalam kontrol tersebut. Nah, kebetulan Pak untuk implementasi ISO 27001 Pak, ini ada istilah namanya Statement of Applicability Pak. Nah, Statement of applicability ini pernyataan terkait kontrol yang mana saja yang akan kita pakai. Nah, tipsnya adalah kita lihat di ruang lingkupnya dulu, Pak. Kalau kita mau menerapkan ISO 27, ya kita lihat ruang lingkupnya kita mana dulu yang kira-kira siap atau memiliki urgensi tinggi, gitu ya. Nah, dari sana, contoh saya tadi menyontohkan di awal itu adalah katakanlah operasional data center dulu deh itu, karena urgensi, karena apa terhubung ke Dukcapil, ya Dukcapil kan surat edarannya menyatakan wajib nih untuk apa namanya me, apa mendapatkan sertifikasi 27001. Nah, maka yang terkait dengan koneksinya ya udah kita data center dulu misalnya. Kalau lingkupnya ini sudah kita tetapkan dulu, ya kita sudah paham apa yang mau kita eh, jadikan ruang lingkup, barulah kita tarik ke statement of applicability dari 93 kontrol, kita bandingkan apakah seluruh kontrol ini bisa apakah seluruh proses bisnis, seluruh proses bisnis di dalam ruang lingkup kita itu ada bisa dipetakan ke dalam 93 kontrol. Atau apakah ada risiko yang teridentifikasi kita petakan ke kontrol yang mana saja, sama prosesnya. Contoh, kalau operasional data center kan tadi sudah tidak mungkin kan ada proses development. Karena kan proses development pasti sendiri. Kecuali kalau, Pak, kita development dan operation jadi satu. Nah, ini lain cerita gitu ya. Nah, itu dari sana kita nanti kontrol-kontrol terkait dengan apa namanya development kita exclude, kita tidak gunakan. Atau kita lihat proses bisnis kita katakanlah divisi IT. Nah, divisi IT ini dalam proses development, apakah ada menggunakan outsource? Kalau tidak ada menggunakan outsource, ya tidak perlu kita terapkan kontrol terkait outsource development. Atau misalnya kita tidak menggunakan layanan cloud, ya kita tidak perlu menerapkan kontrol terkait dengan layanan cloud. Orang prosesnya tidak ada, gitu ya. Jadi pertama Pak, tipsnya adalah kita mapping dulu, kita tetapkan dulu lingkupnya. Setelah kita tetapkan lingkupnya, kita berikan batasan-batasan proses bisnisnya. Dari sana barulah kita susun, kita petakan dengan 93 kontrol untuk melihat ada proses bisnis yang perlu dikendalikan atau tidak. Kalau tidak ada proses bisnisnya, ya kita take out. Kemudian kita berikan pernyataan di dalam statement of applicability bahwa kontrol ini tidak digunakan karena prosesnya tidak ada. Contoh misalnya kami tidak menggunakan cloud sehingga kontrol terkait dengan cloud kita keluarkan. Tuh. Yang kemudian bagaimana ISO 27001 diintegrasikan dengan standar yang lainnya? Nah, kebetulan Pak, ISO 27001 ini termasuk ISO yang sudah menggunakan Annex XL ya, atau ini high level standar. Jadi dia apa standarnya itu sudah harmonized standar, Pak. Jadi nanti pasti bisa dipetakan terhadap ISO-ISO yang lainnya. Nah, salah satu benefitnya kalau Bapak sudah implementasi ISO 9000, ya, ISO 14000, pasti implementasi ISO 27001-nya lebih mudah. Karena apa? Secara dokumentasi pasti sudah bagus karena ISO 9000 ya, sudah tertata pengendalian dokumennya ya nanti dimappingkan ke dalam klausul 7 di ISO 20001 gitu. Kemudian juga sama, konteks organisasi pasti sudah terdefinisi, ya kan? Tinggal kita lihat lagi, kita turunkan konteks organisasi terkait keamanan informasi seperti apa. Implementasinya lebih mudah dan lebih cepat, Pak. Biasanya kalau kita sudah memiliki standar ISO yang lainnya. Kira-kira seperti itu, Pak, ya. Eh, Pak, sedikit lagi, Oh, apakah benar. penggunaan cloud ini lebih sulit Pak ya untuk memenuhi standar ISO 27000 ya Eh, dibandingkan dengan on-premise? Ya?
apakah cloud lebih mudah Lebih daripada susah untuk lebih memenuhi susah? persyaratan ini. Iya, Pak. Oh, oke, baik, Pak. Sebenarnya tidak ada istilah susah atau tidak ya Pak ya. Jadi gini, kalau kita menggunakan cloud, kita itu harus aware terkait kontrol yang keamanan informasinya. Contoh Pak, misalnya nih, kadang-kadang kita itu tidak aware di dalam kontrak PKS nih. Misal, padahal kita sudah pakai cloud dengan SLA 99,99 gitu ya. Tapi ternyata pada kenyataannya ketika terjadi bencana, ya katakanlah gempa bumi, ternyata SLA 99 itu tidak bisa dipenuhi. Karena apa? Karena itu masuk force major. Nah, kan ini jadi pertanyaan, Pak. Nah, kadang pakai cloud, kenapa bisa force major? Nah, hal seperti inilah, Pak, yang harus kita kendalikan nanti. Termasuk juga apa? Service yang diberikan ke kita. Apakah ini termasuk dengan keamanan informasinya, enkripsi pada database dan sebagainya gitu ya. Apa namanya? Terus kemudian juga terkait dengan dia posisi servernya di mana. Nah, itu harus kita lihat. Sebenarnya itu saja sih untuk pengendaliannya gitu, Pak. Jadi ISO ini memastikan bahwa ketika kita menitipkan konten, menitipkan data ya ke cloud, kita benar-benar bisa yakin data itu nanti aman. Dengan kita salah satu pertimbangan menggunakan cloud kan SLA ya Pak ya, agar Iya. anytime anywhere access kan. Kalau SLA-nya tidak terpenuhi, nah, gimana kita bisa percaya ya dalam penggunaan makanya ini termasuk juga nanti ke sana, ke arah sana untuk pengendalian. Jadi bukan berarti susah, enggak. Cuma ya kita lihat cukup tidak sih kontrol yang ada saat ini yang diberikan oleh provider itu untuk memastikan bahwa kita yakin bahwa data kita aman. Kita kalau nanti exit pun kita tidak khawatir data bocor. Nah, seperti itu, Pak. Ada rekomendasi nggak, Pak, untuk itunya, cloud-nya, Pak? Kalau kami tidak sampai rekomendasi, Pak. Ya. Kita tidak sebut merek ya, Pak, di sini ya, Pak. Kita Pak, hanya menyebutkan secara global, Pak. terima kasih, Pak. Siap, sama-sama. Baik, terima kasih banyak Pak Rudi dan Pak Anwar atas pertanyaan dan atas tanya jawabnya di sesi kali ini. Mungkin izin Pak Anwar, ini adalah pertanyaan terakhir karena kita melihat waktu juga sudah menunjukkan saatnya sesinya uh, narasumber berikutnya Pak Anwar Setiawan, di mana sesi berikutnya nanti akan ada Pak Gede dari Pak Gede Hadi Surya, Assistant Officer Security dari Bank BPD Bali. Nanti sesi berikutnya dengan beliau. Mungkin terima kasih banyak atas waktunya Pak Anwar Setiawan di siang hari ini. Terima kasih atas pemaparannya dan harapannya materi yang telah disampaikan bisa eh, dapat dipergunakan oleh masing-masing industri dan juga rekan-rekan yang telah hadir di webinar kali ini. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di kolom chat ya Bapak Ibu semuanya dan juga rekan-rekan akan kami tampung dan nanti akan kami jawab dan akan kami kirimkan jawabannya melalui email yang akan tertulis di link absen ya Bapak dan Ibu. Jadi ntar ada link absen yang udah dikirimkan oleh admin admin kami. Ya, admin kami nanti dalam link absen itu ada email yang wajib Bapak dan Ibu isikan untuk nanti kami kirimkan e-sertifikat dan juga jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Bapak dan Ibu semua yang belum terjawab. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Pak Anwar atas waktunya. Mungkin selanjutnya kita lanjutkan ke Pak Gede Hadi Surya. Apakah Pak Gede Hadi Surya sudah berada di Zoom? Baik, eh, hadir Pak. Oke, Jadi baik. saya sudah Selamat menyimak datang. dari tadi juga ya. Panggilnya Pak Hadi ya Pak ya? Ya, betul Pak. Baik, selamat datang Pak Hadi. Bagaimana Pak Hadi kabarnya? Kabar baik Pak. Iya, Alhamdulillah. Saya Sehat-sehat semua di sini. Baik, terima kasih banyak Pak. Karena Pak Gede Hadi Surya ini adalah atau Pak Hadi tadi panggilan akrabnya dari Bank BPD Bali selaku Asisten Officer Security dan Bank BPD Bali ini atau Bank Bali ini adalah salah satu klien dari Robert Associates dari tahun 2022 dan harapannya dengan hadirnya Pak Hadi bisa berdiskusi ringan ya Bapak dan Ibu semuanya mungkin
buat Bapak dan Ibu yang belum mengimplementasikan atau yang sedang mengimplementasikan ISO 27001 tapi ada sedikit struggle dan butuh insight dari perusahaan lain, organisasi lain terkait implementasinya seperti apa, kita hadirkan Pak Hadi untuk bercerita dan juga nanti akan ada diskusi-diskusi di akhir sesi. Baik, Pak Hadi, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya, Bapak moderator kita. Jadi, izin berkenalkan diri, Bapak Ibu sekalian. Jadi, saya adalah mewakili ya dari Direksi Bank BPD Bali atas undangan narasumber dari PT Robert Management Indonesia untuk sekiranya berbagi ya, Bapak Ibu. Jadi, kita di sini untuk juga berdiskusi eh, terkait dengan kontrol apa yang sudah kami lakukan untuk implementasi ISO 27001. Jadi yang pertama, Bapak Ibu, mungkin kami bisa menyampaikan secara awal ya Bapak Ibu mengenai eh, main background kami terkait dengan ISO 27001 ini. Apa sih yang mendasari ya eh, implementasi ini sehingga eh, kami pada akhirnya menerapkan ISO 27001. Jadi yang pertama itu terkait dengan transformasi digital Bapak Ibu. Jadi saat ini gitu ya bahwa kami Bank BPD Bali merupakan salah satu ya lembaga jasa keuangan yang eh, harus patuh terhadap ketentuan regulator. Salah satunya OJK yang mana eh, sesuai dengan regulasi yang ada. Jadi OJK menerbitkan beberapa aturan gitu ya Bapak Ibu, terutama terkait dengan pengelolaan IT, juga termasuk dengan transformasi digital. Nah, latar belakang tersebut menjadi penting bagi kami karena dalam prosesnya POJK mengeluarkan gitu ya atau memberikan referensi bagi organisasi yang ingin menerapkan atau memperlancar transformasi digital dalam hal kompetisi bisnis ya Bapak Ibu sehingga nantinya bank bisa lebih berkembang dan mampu menjawab tantangan yang ada. Jadi transformasi digital akhirnya OJK meluncurkan gitu ya cetak biru transformasi digital yang di dalamnya adalah untuk melakukan adopsi ya. Salah satu pilar dari namanya transformasi digital yang harus dilakukan oleh perbankan itu adalah bagaimana kita mengelola cyber security, Bapak Ibu. Nah, dalam cyber security tersebut, pengelolaan yang dimaksud oleh OJK bahwa kita dapat gitu ya, bank dibuka untuk peluangnya dalam menerapkan best practice internasional yaitu ISO 27001. Dan memang sudah di state secara gamblang gitu ya Bapak Ibu. Kemudian main background yang kedua adalah mengenai tata kelola, Bapak Ibu. Tata kelola ini menjadi sebuah hal yang penting karena juga termasuk dalam pilar transformasi digital bahwa kita tidak boleh hanya mengejar bisnis ya, bisnis, inovasi, tapi dalam perjalanannya memang kita harus tetap mengacu pada ketentuan, kepatuhan regulasi, manajemen risiko yang baik, dan kemudian juga eh, hal-hal yang harus dijadikan rambu atau koridor kita dalam melakukan inovasi dan ekspansi bisnis. Yang kedua tadi mengenai ancaman cyber, Pak Anwar juga sudah menjelaskan secara komprehensif ya. Tadi saya mencatat ada 3,6 miliar anomali ya, traffic serangan cyber, yang mana anomali terbesar itu ada di malware traffic, Bapak Ibu. Jadi memang betul sekali apa yang dipaparkan tersebut memang nyata adanya, walaupun secara visibility kadang-kadang nggak kelihatan juga, Bapak Ibu. Tapi once kita punya tools untuk melakukan pemantauan gitu ya, yang juga masuk dalam salah satu kontrol aneks ISO 27001 itu, maka akan terlihat Bapak Ibu bahwa setiap harinya ya
itu tergantung skala bisnis juga tergantung rekognisi di luar. Kita bisa melihat nih ancaman cyber yang sedang menyasar ke entitas atau perusahaan kita. Jadi memang eh, 4 sampai 6 bulan ya tadi disampaikan juga bagaimana malware itu bisa menjelma menjadi ransomware Bapak Ibu. Jadi memang betul sekali. Oleh sebab itu ancaman cyber ini bisa kita minimalisir eh, kalau mengenalkan ancaman cyber eh, hampir bisa dikatakan tidak mungkin ya, karena tidak ada organisasi atau perusahaan yang lolos dari ancaman cyber gitu. Di namanya ancaman kan kita berdasarkan analisis trafik, berdasarkan apa namanya pola-pola yang bisa terdeteksi berdasarkan informasi potensi serangan cyber. Tapi untuk memperkuat gitu ya ketahanan organisasi terhadap ancaman cyber, maka salah satu framework yang akhirnya kami adopsi adalah ISO 27001 ini. Nah, yang terakhir adalah mengenai kepatuhan regulasi. Tadi clear ya terkait dengan regulatory base kami di perbankan cukup ketat gitu ya. Banyak instansi atau lembaga pemerintah yang dalam tanda kutip mengawasi kami eh, karena salah satu pertimbangannya adalah lembaga jasa keuangan adalah lembaga jasa keuangan yang cukup berisiko tinggi. Nah, yang pertama tadi mungkin Pak Anwar juga sudah sempat sebutkan terkait dengan kewajiban dari Kemendagri ya dalam hal kita eh, melakukan pemanfaatan data Dukcapil itu sudah diatur dalam Permendagri 17 tahun 2023. Mungkin Bapak Ibu yang punya karakteristik sama atau punya interkoneksi dengan Dukcapil juga eh, merasakan ya atau mengalami hal ini. Jadi memang dasarnya eh, seperti itu diwajibkan sehingga inline dengan ruang lingkup yang sudah kami terapkan. Gitu ya. Jadi memang eh, secara regulasi di Kemendagri tidak ada batasan scope harus sampai mana, tapi harus berkaitan dengan pemanfaatan data dukcapil. Kemudian yang kedua, kita juga digawangi oleh peraturan OJK melalui surat edaran OJK 29 tentang ketahanan dan keamanan cyber bagi bank umum. Ini yang terbaru tahun 2023, Bapak Ibu. Jadi memang sebegitu rigidnya peraturan yang harus dipatuhi oleh perbankan atau lembaga jasa keuangan sehingga eh, penerapan ISO 27001 ini menjadi sebuah eh, apa namanya eh, keharusan gitu ya. Kemudian dapat kami sampaikan juga beberapa konsiderasi lain Bapak Ibu tadi terkait dengan availability ya Bapak Ibu. Tadi mungkin telah disampaikan terkait dengan domain atau fokus utama dari ISO 27001 ini adalah CIA gitu ya. Meskipun ada yang lain tadi terkait dengan uh, authenticity, accountability, non repudiation dan reliability. Tetapi kami berpendapat atau menerapkan bahwa lembaga jasa keuangan juga salah satu lembaga yang melayani kepentingan publik dalam hal transaksi keuangan sehingga keberlangsungan layanan yang bersifat 24/7 itu kami menjadikan salah satu prioritas utama sehingga inline dengan ISO 27001 eh, yang juga kita bisa melakukan tata kelola yang lebih baik dalam hal availability. Tadi mungkin sudah di-mention oleh Pak Anwar mengenai DCP, DRP. Nah, itu kita kebetulan inline-kan dengan hal tersebut. Yang kedua, konsiderasi lain adalah kita perlu mengintegrasikan Bapak Ibu proses manajemen risiko antara IT, kemudian risk management, dan juga auditor. Gitu ya. Kalau secara konsep mungkin dapat saya share itu terkait dengan three lines of defense, di mana eh, risiko terkait dengan keamanan informasi tidak hanya tanggung jawab divisi IT. Tadi mungkin Pak Anwar juga sempat menyampaikan hal serupa gitu, bahwasanya manajemen risiko ini harus diintegrasikan dengan risk management yang bersifat bank wide Bapak Ibu sehingga uh, proses treatment terhadap risiko
proses kajian terhadap risiko-risiko yang masih terbuka, yang bersifat kritis gitu ya, bisa mendapatkan kontrol atau kajian yang lebih baik, sehingga nantinya bisa melindungi kepentingan bank yang lebih luas gitu ya Bapak Ibu. Jadi intinya keamanan informasi ini memang bukan tanggung jawab di PCIT saja, walaupun secara skop diterapkan di lingkungan eh, IT gitu ya. Yang kemudian juga rekognisi ISO 27001 ini memang menambah nilai ya Bapak Ibu. Jadi eh, bahwa perusahaan yang kita lakukan implementasi ISO akan mendapatkan beberapa nilai tambah gitu. Karena rekognisi internasional ini akan memperkuat daya saing kita, Bapak Ibu, kredibilitas di mata shareholder, pemegang saham, mitra maupun regulator gitu ya. Jadi memang inilah latar belakang kenapa Bank BPD Bali dalam hal ini menerapkan ISO 27001. Nah, inline dengan regulasi dan adaptif terhadap eh, kondisi terkini perkembangan transformasi digital dan keamanan cyber. Jadi mungkin sedikit journey Bapak Ibu, kami didampingi oleh PT Robert Management Indonesia sejak tahun 2023 Bapak Ibu untuk pertama kalinya menginisiasi ISO 27001 yang versi 2013 Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang lain yang sudah tersertifikasi juga mengalami hal-hal yang serupa gitu. Bedanya mungkin starting point kita ada di waktu yang berbeda-beda. Kemudian di 2023 ini kami telah berhasil mendapatkan sertifikasi melalui pendampingan juga. Jadi memang kita secara organisasi perusahaan dipersiapkan gitu ya. Jadi digodok sebelum proses audit oleh badan sertifikasi sehingga nanti siap untuk dilakukan audit oleh badan sertifikasi. Kemudian ada proses for surveillance audit, Bapak Ibu. Ini proses maintain terhadap sertifikat yang sudah kita dapatkan, yang sudah kami dapatkan. Ini juga kami lakukan melalui pendampingan Bapak Ibu oleh konsultan dari PT Robert Management Indonesia juga. Hingga terakhir kami di tahun 2025 melakukan upgrade karena berdasarkan informasi memang eh, pemegang sertifikat ini perlu melakukan segera upgrade ke versi 2022 gitu ya, yang tadi sudah dijelaskan secara panjang lebar oleh Pak Anwar ya. Domain apa saja yang berubah, kemudian kontrol apa yang disesuaikan. Jadi kami sekali lagi mendapatkan pendampingan karena memang proses apa namanya upgrade ini kami harus mendapatkan juga insight dari konsultan gitu ya. Memang eh, ketika sebuah perubahan yang cukup apa namanya mendasar terjadi, kita sebaiknya Bapak Ibu mendapatkan insight dari konsultan yang memang sudah berpengalaman dalam implementasinya sehingga nanti bisa membantu Bapak Ibu dalam hal audit sertifikasi, utamanya dalam upgrade versi 2022. Kemudian 2026 mungkin tahun depan kita lakukan sertifikasi ya yang sebentar lagi kami juga akan lakukan eh, karena udah tahun ketiga ya Bapak Ibu, sehingga kita harus mengkinikan lagi eh, audit secara menyeluruh sama seperti audit pada saat tahun pertama, sehingga nanti proses perpanjangan sertifikat kita tidak sampai melewati batas akhir atau kadaluarsa karena berdasarkan informasi ini kalau misalnya apa namanya sertifikat masa berlaku kita sudah habis dan tidak diperpanjang maka prosesnya akan dimulai dari awal kembali. Tentunya nanti 2027 juga kita akan lakukan surveillance sebagaimana tahapan-tahapan yang mandatory ya, yang wajib harus dilakukan oleh sertifikat holder. Jadi secara tahapan Bapak Ibu di Bank BPD Bali melakukan eh, banyak tahapan gitu ya. Jadi yang pertama tadi saya meng-highlight juga informasi dari Pak Anwar bahwa yang perlu menjadi eh, requirement awal adalah tentunya ada dukungan atau komitmen manajemen Bapak Ibu.
Jadi masalah cyber security, masalah keamanan informasi haruslah mulai dari top management. Karena dari sana akan turun detailing mengenai dukungan sumber daya, baik itu SDM, pembiayaan, maupun perubahan bisnis proses gitu ya. Sehingga nanti selanjutnya untuk proses-proses implementasi berikutnya akan bisa berjalan dengan baik gitu ya. Kalau misalnya kita mulai dari bawah gitu ya, bottom up gitu ya, itu lebih kepada apa ya, sifatnya revolusi ya. Eh, Lebih cenderung kepada eh, kan lebih sulit daripada kita menggunakan pendekatan top down gitu. Kemudian prosesnya adalah yang pertama kami melakukan awareness development, Bapak Ibu mungkin yang sudah mengalami atau melaksanakan hal ini juga mirip-mirip ya. Yang pertama tentunya ada kick off meeting kita untuk penanda bahwa proyek adopsi implementasi ISO 27001 ini akan dilaksanakan, dan juga briefing terhadap eksekutif Bapak Ibu, terhadap pimpinan bahwa pimpinan sudah berkomitmen, kemudian kita lakukan brief gitu ya, apa yang akan dilakukan, ruang lingkup apa kira-kira yang manajemen punya concern gitu ya, itu yang akan kita jabarkan nanti dalam implementasi teknis. Kemudian juga dari sini kita melakukan gap analysis mengenai kondisi existing. Misalnya ketika kita belum memiliki atau belum mengimplementasikan ISO 27001, maka akan dilihat eh, kebijakan prosedur yang sudah kita miliki saat ini seperti apa gitu, dan akan dikompar dengan klausul dan kontrol aneks A yang harus dipenuhi, sehingga muncullah nanti apa ya, semacam rekomendasi-rekomendasi terkait dengan peningkatan kebijakan prosedur yang harus ditetapkan atau diterapkan nanti oleh eh, manajemen gitu ya Bapak Ibu. Kemudian ada strategic development gitu. Jadi memang dalam hal penerapannya kita tidak boleh lepaskan dari unsur people ya Bapak Ibu. Oleh karena itu berdasarkan gap analisis yang sudah eh, muncul eh, dari asesmen dari konsultan, maka kami melakukan beberapa eh, tindak lanjut. Yang pertama mengenai peningkatan awareness terlebih dahulu. Nah, nanti eh, tim yang terlibat, divisi yang terlibat, gitu ya, dapat memahami minimal ISO 27001 dahulu. Kemudian dari sana konteks organisasi, kemudian tugas dan tanggung jawab gitu ya. Itu yang paling penting untuk kita berikan awareness terhadap satuan kerja yang terkait gitu. Sehingga nanti prosesnya bisa berjalan seimbang. Tadi Pak Anwar sebutkan bahwa implementasi ISO ini memang tidak hanya di IT saja, tentunya akan ada satuan kerja, unit kerja lain yang terlibat seperti compliance gitu ya, mengenai daftar SOP, daftar kebijakan gitu ya. Kemudian eh, terkait manajemen risiko, bagaimana risk assessment-nya, secara kontrol, secara prosedur di enterprise, kemudian dengan best practice, assessment ISO 27001, apakah eh, perlu penyesuaian, apakah sudah inline gitu. Jadi memang satuan kerja kami ajak juga untuk ikut dalam kegiatan awareness tersebut, termasuk juga HR ya, yang nanti menangani kompetensi dari people, kemudian yang mengelola sumber daya manusia dari dia proses rekrutmen, onboarding, kemudian apa namanya bekerja, kemudian sampai statusnya tidak bekerja lagi gitu. Kemudian treatmentnya comply terhadap ISO 27001. Kemudian training tentunya kita juga lakukan gitu ya, selaras dengan proses awareness, dan juga kami menetapkan action plan Bapak Ibu. Jadi action plan itu apa namanya, tentunya tindak lanjut terhadap gap ya, yang mana misalnya kita belum memiliki risk assessment yang
inline dengan best practice ISO 27001. Nah, itu kita jadikan action plan, kita akan lakukan perbaikannya seperti apa. Terus kemudian mungkin kita belum memiliki prosedur evaluasi kinerja vendor gitu misalnya, maka kita harus membuat gitu ya. Kita harus membuat action plan-nya kapan. Dan akan direview di waktu yang selanjutnya itu kapan. Jadi action plan adalah hal yang penting untuk kita jadikan acuan nanti. Kemudian ada business process mapping. Tentunya di sini adalah kita menyusun ya Bapak Ibu secara dokumentasi mengenai scope, eh, konteks organisasi, dan juga policy dan prosedur review. Jadi ini di sini adalah proses teknis dari action plan yang sudah disusun eh, berdasarkan gap analysis yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, apabila semua sudah siap terkait dengan policy prosedur sudah comply gitu ya, konteks organisasi sudah sesuai dan juga output ya, output dari dokumentasi terhadap kebijakan dan prosedur itu sudah ada dan sudah dinyatakan sesuai gitu Bapak Ibu. Tentunya prosesnya adalah dari konsultan melakukan QA audit ya. Kami berkolaborasi tim internal audit kami dengan QA audit sehingga nanti tim internal audit kami pun bisa mendapatkan insight gitu ya terkait dengan apa yang harus menjadi perbaikan. Kemudian ada asesmen finalisasi, ada rapat tinjauan manajemen ya standar apa yang menjadi concern direksi kita juga masukkan dalam upaya continual improvement Bapak Ibu. Kemudian ada sertifikasi oleh badan sertifikasi itu wajib ya Bapak Ibu untuk menguji dan apa yang kami lakukan terapkan adalah tentunya membuat dokumen formal yang berisi klausul tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Anwar ya. Kemudian adalah statement of applicability. Jadi sebagai informasi Bapak Ibu, tadi Pak Anwar menyampaikan ada 93 kontrol, kami hanya mengambil 82 kontrol Bapak Ibu. Jadi SOA itu betul tadi tidak harus semuanya diambil, memang sesuai dengan skop yang nanti akan kita jaminkan keamanan informasinya itu dilakukan termanajemen dan tertata kelola dengan baik. Kemudian dalam implementasi tersebut, Bapak Ibu tentunya kita mendapatkan tantangan ya. Jadi tantangan yang pertama mengenai awareness. Jadi yang pertama tentu akan uh, awareness dari setiap orang belum tentu sama, Bapak Ibu. Setiap orang belum tentu sama. Visi dan misi kita perlu disamakan. Nah inilah proses awareness tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian tantangan dokumentasi, Bapak Ibu, memang terkadang kita secara aktivitas sudah lakukan, Bapak Ibu, tapi tidak jarang aktivitas itu tidak terdokumentasi gitu ya. Di minimal kita sudah melakukan yang sebenarnya aktivitasnya itu comply terhadap annex control gitu. Tapi ketika ditanya dokumentasinya, itu terkadang tercecer atau terlewat. Jadi memang penting sekali konsistensi dokumentasi sehingga nanti kita bisa menunjukkan evidence terhadap auditor bila mana diminta seperti itu. Kemudian tantangan yang ketiga adalah resource, jadi masalah sumber daya manusia. Kita lakukan implementasi ini banyak sumber daya manusia yang terlibat gitu Bapak Ibu. Jadi memang inilah tantangan kita untuk menyatukan visi, misi gitu ya dan aware terhadap ISO 27001. Integrasi tentunya tadi ya kita perlu mengintegrasikan manajemen risiko ya misalnya contoh itu ya yang awalnya proses manajemen risikonya dilakukan oleh IT gitu kita integrasikan ke enterprise risk management. Dari tantangan tersebut kami melakukan mitigasi atau perbaikan gitu ya. Yang pertama mengenai continuous awareness Bapak Ibu. Jadi banyak hal yang kami lakukan untuk terus merefresh rekan-rekan gitu ya, terutama stakeholder ISO 27001 karena ini kan prosesnya surveillance itu setahun sekali ya Bapak Ibu. Jadi kita juga lakukan secara berkala. Kami sekarang sedang menjalankan proses awareness keamanan informasi itu sebulan sekali ya Bapak Ibu. Dengan sharing ya, diskusi webinar
Kemudian tantangan dokumentasi tentunya kita harus adopsi dalam SOP Bapak Ibu. Kadang kita membuat SOP kebijakan belum sampai mengatur detail bagaimana format dokumentasinya harus seperti apa, sehingga apa namanya kita hanya mengatur aktivitas namun belum mengatur bagaimana aktivitas itu terdokumentasi secara output. Nah, kemudian dari resource tentunya kita secara sumber daya manusia dikembangkan melalui penunjukan change agent Pak Ibu dalam setiap satuan kerja unit kerja untuk memberikan sosialisasi berkala ya dalam setiap kegiatan sharing session maupun wake up morning call ya istilahnya di kami, termasuk juga pelatihan berkala. Nah, yang terpenting adalah terkait dengan pemanfaatan teknologi Bapak Ibu. Jadi memang banyak nanti kontrol aneks A yang akan diperiksa adalah bagaimana teknologi bisa diimplementasikan sesuai dengan kontrolnya. Yang paling sederhana mungkin terkait dengan penerapan antivirus, gitu ya. Kemudian penggunaan korespondensi email internal eksternal gitu ya. Kemudian berbagi data, bagaimana kita mengamankan data yang bersifat rahasia, kemudian bagaimana mengamankan data yang bersifat terbatas gitu ya dan yang bersifat umum. Nah, dari tantangan dan mitigasi yang kami lakukan gitu ya Bapak Ibu, mungkin kami sharing sedikit mengenai apa manfaat yang kami dapatkan dari ISO 27001 ini. Yang pertama, dari penyusunan kebijakan prosedur yang inline dengan ISO 27001, kami mendapatkan pedoman yang lebih jelas gitu ya. Tentunya dibantu oleh konsultan pendamping, eh, bagaimana keamanan informasi itu harus dikelola dengan baik, sehingga yang kedua adalah kita bisa melakukan identifikasi, evaluasi, dan mitigasi risiko dilakukan dengan metodologi yang terstruktur gitu ya. Mulai dari kita identifikasi aset, kemudian kita mengidentifikasi kerawanan, kemudian melihat kontrol existing yang sudah ada gitu ya, sehingga menghasilkan risk management berdasarkan dampak dan kecenderungan gitu ya. Apa mitigasi yang sudah kita lakukan sehingga menghasilkan sebuah nilai risiko yang harus kita treatment nantinya, apakah kita accept, apakah kita mitigate, apakah kita transfer, apakah kita avoid gitu ya. Jadi proses manajemen risiko bisa lebih terstruktur dan lebih visible. Kemudian yang ketiga tentunya fokus pada CIA. Jadi kalau secara pengalaman kami dulu manajemen risiko itu dalam proses risk assessment belum menerapkan atau belum menilai CIA dari sebuah aset, Bapak. Nah, jadi dengan apa namanya format risk assessment yang sudah diperbaharui gitu ya, berdasarkan referensi dari konsultan pendamping juga, kita bisa mendapatkan sebuah aset nilai CIA-nya berapa gitu, sehingga apa namanya bisa kita tentukan bahwa tingkat kritikalitas aset ini terhadap eh, keamanan informasi seberapa kritis gitu ya, sehingga bisa kita lakukan prioritas dalam penanganan eh, atau mitigasi risikonya. Selanjutnya yang keempat, eh, tentunya kita tetap patuh terhadap regulasi regulator ya, dan mengurangi sanksi. Jadi Bapak Ibu, lembaga jasa keuangan memang banyak peraturannya dan banyak sanksinya juga Bapak Ibu. Terutama juga PDP Bapak Ibu ya. Mungkin hampir semua organisasi akan terdampak nanti sekitar 2% dari keuntungan kotor dalam setahun gitu ya kalau tidak salah. Itu akan menjadi apa namanya biaya yang harus dibayarkan bila mana terjadi kebocoran data gitu, Bapak Ibu. Jadi dengan adanya implementasi implementasi ini, kontrol aneks yang sudah kita terapkan, nah, nanti pada saat kondisi amit-amit ya, semoga tidak terjadi, kita bisa jelaskan bahwa kontrol-kontrol yang sudah kita terapkan adalah eh, tadi itu kontrol aneks 5 ya, 5 sampai 8, sehingga nanti bisa diukur seberapa persenkah dari 2% itu kita akan dikenai sanksi atau denda gitu. Karena memang sifatnya lebih ke arah finansial. Kemudian yang kelima adalah pemenuhan ekspektasi pihak-pihak berkepentingan gitu. Jadi Bapak Ibu dengan implementasi ISO 27001 ini pihak berkepentingan kami seperti shareholder, mitra gitu ya, nasabah gitu ya, bisa eh,
apa namanya terpenuhi ekspektasinya bahwa dalam aktivitas mereka ataupun apa namanya kegiatan yang mereka eh, monitor di tempat kami memang sudah menganut prinsip-prinsip keamanan informasi yang sudah tersertifikasi. Kemudian yang keenam adalah perubahan mindset keamanan informasi dari sporting menjadi security by design. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Karena memang eh, kecenderungan saat ini bahwa kita menyusun bisnis proses, aktivitas baru, hendaknya melihat dahulu risiko apa yang akan terjadi. Seperti contoh misalnya ketika kita eh, mau ke pasar gitu ya Bapak Ibu ya. Ke pasar ternyata kondisi cuaca hujan gitu. Nah, kita jangan lupa bahwa kita untuk mencapai pasar dengan aman dan selamat, kita harus pertama kali memeriksa apakah helm dalam kondisi layak untuk jalan, apakah mantel atau jas hujan kita kondisinya baik gitu ya, tidak bocor gitu ya, yang menyebabkan nanti kita menjadi basah gitu. Apakah kondisi motor dalam kondisi prima, terakhir servisnya kapan gitu ya. Nah, itu yang harus kita lihat lebih awal gitu ya. Kalau misalnya kita langsung hidupkan motor tancap gas gitu ya, dengan tujuan cepat sampai pasar gitu sebelum nanti kesiangan, ya risiko-risiko kita kehujanan, risiko kita kecelakaan tentunya akan menjadi lebih besar gitu Bapak Ibu. Jadi bagaimana proses aktivitas transformasi digital yang tadi sudah menjadi latar belakang utama, kita pertimbangkan keamanannya dulu gitu. Baru kita gas untuk ekspansi bisnis gitu. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, tentunya kita tadi Pak Anwar bisa sempat menyinggung mengenai indeks kami ya, bahwasanya inline juga dengan ISO 27001. Nah, dengan penerapan ini, ISO 27001 akan meningkatkan maturitas ketahanan dan keamanan cyber gitu, Bapak Ibu. Jadi mungkin Bapak Ibu yang berasal dari apa namanya lembaga jasa keuangan ataupun dari BSSN gitu ya, tidak asing dengan istilah ini, tapi percayalah bahwa apa kontrol ISO 27001 juga sebenarnya teradopsi dalam regulasi-regulasi pemerintah gitu ya, sehingga dengan kita mengimplementasikan ini nilai yang nanti kita dapatkan setelah proses asesmen oleh lembaga yang berwenang gitu ya. Kalau indeks kami itu BSSN ya, Bapak Ibu. Maka dari itu nanti otomatis ya kita ketika diminta kontrol terkait dengan identifikasi aset inline juga dengan ISO 27001 karena ada prosesnya di situ. Gitu. Jadi dengan ISO 27001 ini tentunya meningkatkan maturitas dan kemudian bila mana nanti dimintai data, informasi mengenai berapa sih tingkat maturitas dari perusahaan kita mengenai keamanan cyber gitu ya, karena ini lain juga membangun keamanan informasi yang takut, kita bisa sampaikan kepada manajemen bahwa melalui hasil implementasi ISO 27001 bahwa posisi kita saat ini ada posisi maturitas 3 gitu misalnya. Terkait apa yang menjadi gap menuju ke 4 atau menuju ke 5, nah itulah rekomendasi-rekomendasi yang perlu nanti kita berikan sebagai underlying yang kuat gitu ya untuk uh, peningkatan yang bersifat berkelanjutan. Jadi mungkin itu Bapak Ibu yang dapat kami share mengenai ISO 27001 yang kami implementasikan di Bank BPD Bali. Uh, untuk waktu dan tempat saya serahkan kembali ke Bapak moderator. Terima kasih atas waktunya Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Hadi atas pemaparannya dan ini adalah waktunya untuk Bapak dan Ibu jika ingin bertanya, kita persilahkan. Mungkin bisa langsung raise hand atau bisa memberikan pertanyaannya di kolom chat Bapak dan Ibu. Tadi kalau saya bisa simpulkan, benar dari awal kita mungkin ada Bapak dan Ibu yang ada di uh, grup WhatsApp kita, grup WhatsApp webinar itu salah satu yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga manusianya ya Pak Hadi ya. Dan ini juga salah satunya uh, yang jadi poin penting dari informasi dari Pak Anwar tadi bahwa human error itu juga salah satu yang bisa
meruntuhkan keamanan informasi baik di organisasi atau di diri kita sendiri gitu. Dan juga eh, tadi juga diinformasikan bahwa tanggung jawab keamanan informasi ini ternyata bukan hanya untuk di divisi IT, bukan hanya untuk di divisi IT ya Bapak dan Ibu lihat. Ini adalah tanggung jawab seluruh organisasi, seluruh divisi-divisi yang ada di organisasi, dan itu uh, salah satu yang mungkin banyak dari kita semua yang masih belum sadar. Kita masih mikir kayak, oh, ISO IEC 27001 ini punyanya ranahnya IT nih gitu. Jadi kita nggak usah lah, biar aja mereka gitu. Ternyata itu adalah mungkin pandangan yang bisa kita perbaiki, dan itu sebenarnya tanggung jawab kita semua di organisasi. Baik, Bapak dan Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Mungkin kalau jika tidak ada yang ingin ditanyakan, eh, kita akan tutup webinar kali ini. Oke, mungkin cukup ya Bapak dan Ibu. Jadi dari Pak Hadi udah cukup jelas menjelaskan bagaimana dari awal mereka melakukan implementasinya, menentukan ruang lingkupnya, kemudian bagaimana proses-proses mereka di dalamnya, dampak yang udah dirasakan dari Bank Bali setelah melakukan implementasi ISO 27001 seperti apa, sebelumnya yang masih kebingungan sampai akhirnya dari eh, mungkin orang keamanan informasi yang sebagai supporting kemudian bisa menjadi security by design-nya gitu. Itu yang udah salah satu manfaat-manfaat yang dirasakan dari implementasi ISO 27001 di Bank Bali. Terima kasih banyak Pak Gede Hadi atas waktu dan pemaparannya di sore hari ini. Eh, Terima kasih banyak Bapak dan Ibu semua atas waktu dan tepatnya untuk kegiatan webinar kali ini. Oke, Pak Hadi, saya baru baca kolom chat nih, Pak Hadi. Mungkin siapa tahu Pak Hadi bisa bantu menjawab. Ini adalah salah satu pertanyaan yang cukup menarik nih, Pak Hadi. Dari eh, Bu Krisjuanti H. Simanjuntak. Pertanyaannya adalah, Pak, sekarang di tempat saya sedang ada proses resertifikasi dan perlu dalam pembuatan risk register dalam divisi IT. Bagaimana menentukan besaran resikonya jika tidak ada limitasi pasti yang dapat digunakan dalam penentuan resiko? Mungkin dari Pak Hadi yang udah berpengalaman dalam implementasi ISO 27001, boleh bantu jawab, Pak Hadi? Baik. Jadi izin coba menjawab pertanyaan dari eh, Ibu ya mungkin ya Kris Juwanti Simanjuntak bahwa sedang proses resertifikasi dan perlu pembuatan risk register dalam divisi IT. Nah ini terkait dengan risk register Bapak Ibu ya. Yang pertama tentunya kalau di kami Bapak Ibu kami punya satuan kerja manajemen risiko yang sifatnya tadi sudah kami sampaikan adalah enterprise risk management. Jadi satuan kerja tersebut memiliki wewenang Bapak Ibu sesuai dengan konteks organisasi kami untuk menentukan limit risiko ya. Jadi yang ditentukan pertama adalah risk appetite-nya Bapak Ibu bahwa organisasi harus menangani beberapa risiko Bapak Ibu. Yang pertama risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, likuiditas, risiko strategik gitu ya dan lain-lain. Nah, Satuan Kerja Manajemen Risiko ini melakukan asesmen Bapak Ibu. Jadi asesmen yang dilakukan adalah untuk menentukan risk appetite terhadap ketujuh risiko yang ada atau yang ditangani oleh organisasi. Nah, kebetulan mengenai keamanan informasi kami tetap ditetapkan dalam risiko operasional Bapak Ibu yang risk appetite-nya itu adalah low to moderate Bapak Ibu. Nah, jadi hal ini berdasarkan kepada pertama adalah kecenderungan terhadap eh, sebuah risiko itu timbul, Bapak Ibu. Apakah kecenderungannya tidak pernah terjadi, pernah terjadi tapi jarang gitu ya, dan ada tabel matriksnya. Kemudian terhadap dampaknya, Bapak Ibu. Nah, itulah yang kami apa namanya inline-kan dengan prosedur enterprise risk management itu. Dan kemudian setelah ada risk appetite,
tentunya ada risk limit gitu ya. Risk limit inilah yang menjadi batasan akhir terhadap sebuah apa namanya risk appetite. Jadi memang terkadang semua risiko tidak bisa kita mitigasi bila mana kontrolnya masih belum cukup, Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu eh, apa namanya Satuan Kerja Manajemen Risiko kami menetapkan bahwa eh, plus satu ya dari risk appetite. Jadi misalnya risk appetite kami adalah low to moderate itu, maka risk limit kami adalah di moderate. Ya, jadi Bapak Ibu mungkin yang sudah pernah menyusun manajemen risiko atau risk assessment sudah familiar dengan istilah tersebut. Eh, Tentunya harus dibuat gitu ya Bapak Ibu. Jadi singkatnya mengenai risk limit harus ada dibuat eh, oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko dengan tujuan untuk membatasi risiko, untuk mendapatkan gambaran terhadap risiko yang belum bisa dikontrol sesuai dengan selera atau appetite risiko dari organisasi. Jadi apa namanya nanti mungkin bila mana bekerja sama dengan Robert, PT Robert Manajemen Indonesia, tentunya pasti akan diberikan ya konsultasi mengenai ini, bagaimana menyusun risk appetite, gitu ya, kemudian bagaimana menetapkan risk limit sehingga itu yang kita jadikan acuan dalam proses manajemen risiko yang sifatnya enterprise. Mungkin itu Pak yang bisa dapat saya tambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Gede Hadi. Memang benar untuk penentuan resiko memang harus kita tentukan ya sesuai dengan kemampuan dari organisasi Bapak dan Ibu semuanya. Baik, karena ini adalah waktu sudah menunjukkan jam 4 karena kegiatan kita di sore hari ini hanya sampai dengan jam 4 dan kami tidak akan mengganggu waktu Bapak dan Ibu semuanya. Baik, terima kasih banyak Bapak dan Ibu semua atas waktu yang telah disiapkan untuk di sore hari ini. Terima kasih banyak Pak Hadi atas waktunya. Mungkin jika ada kegiatan berikutnya kami persilakan. Baik, Bapak dan Ibu, Terima kasih Pak. eh, mungkin tadi kita udah mendengarkan banyak pemaparan dari Pak Anwar dan juga Pak Hadi terkait eh, membangun keamanan informasi yang tangguh dengan ISO IEC 27001 dan kami dari Robert and Associates pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas waktunya. Waalaikumsalam.